Hai, aku Izzy, dan kakek nenekku membesarkanku. Bukannya orang tuaku nggak ada untukku, cuma mereka kerja di New York. Dan ya, mereka itu workaholic, jadi aku tinggal sama kakek nenekku. Saudaraku, Beatrice, atau yang kami semua panggil B, tinggal dengan orang tuaku. Aku nggak tahu persisnya kenapa itu terjadi begitu saja. Orang tuaku datang tiap Natal dan sesekali saat libur musim semi. Tapi nggak ada mereka di dekatku pun wajar saja bagiku. Kemudian suatu musim panas, orang tuaku muncul bersama B dan bilang mereka akan pindah ke kota kecil ini dan tinggal bersama. Awalnya terasa aneh karena aku terlalu terbiasa jarang ketemu mereka. Namun kemudian kuanggap bisa saja itu hal baik, ya kan? Tapi ya, tinggal bersama adik itu lebih rumit dari yang kukira dan cukup mengganggu. Nyatanya, Bey bahkan membuatku, anak yang bebas drama dan biasa saja di sekolah ini, jatuh ke dalam banyak skandal nggak penting. Bey itu anak yang manis, tapi cenderung pemalu dan bisa jadi sedikit bergantung. Mungkin dia masih butuh waktu menyesuaikan diri di tempat baru ini, jadi dia mengikuti dan menempel terus denganku sepanjang hari. Tapi aku cuma nggak paham kenapa dia harus meniru semua yang aku lakukan. Aku pakai jeans skinny Belle, jadi dia membeli sepasang yang persis sama. Aku pakai lip gloss warna pink glitter, dia juga pakai. Aku dapat HP baru di ulang tahunku, dan dia mohon ke orang tua kami sampai mereka luluh dan membelikannya juga. Itu menyebalkan sekali, karena aku nunggu lama sekali untuk dapat HP bagus dan dia mendapatkannya cuma dengan merengek. Dia punya kamar sendiri, tapi tiap malam dia masuk kamarku dan memaksaku cerita tentang semua orang di sekolah. Karena dia bilang itu akan membantunya dapat teman baru lebih cepat. Kami ngobrol soal sekolah, cowok, teman. Kalian tahulah urusan cewek, lalu dia tertidur di kamarku. Dia tidur di sini hampir tiap malam. Jadi akhirnya orang tua kami membelikan kami tempat tidur susun. Tapi dia lalu membual tentang semua yang telah kuceritakan padanya ke teman sekelasnya, supaya mereka kira dia itu keren, karena bisa gaul dengan para senior dan tahu cerita mereka. Suatu kali, dia membocorkan rahasia kalau sahabat kuliah menyukai Paul, dan dia bilang ke teman-temannya kalau aku pasti akan jadi ratu musim semi di pesta prom yang akan datang. Apa? Aku bahkan gak terpikir mencobanya. Gak akan pernah. Aku gak tertarik dengan perhatian macam itu. Dan jelas saja, rumor itu tersebar. Lea melabrakku marah-marah dan sebagainya. Bilang kalau dia nggak mau jadi temanku lagi. Aku mencoba jelaskan padanya, tapi dia nggak mau dengar. Dan di sepanjang hari itu, tiap kali aku berjalan melewati lorong, cewek-cewek populer akan menyeringai padaku dan bilang, "Kamu pikir kamu siapa? Serius nih, seakan-akan kamu bisa jadi ratu musim semi?" Aku benci ini. Aku hanya ingin punya kehidupan yang wajar dan tenang di sekolah. Aku nggak suka perhatian seperti ini. Aku juga nggak mendambakan jadi ratu musim semi. Ini membuatku sangat marah. Jadi di sore harinya, aku mendatangi kelas B saat istirahat, menyeretnya ke samping dan menyuruhnya berhenti mengacaukan hidupku dengan mulut besarnya itu. Aku nggak punya cukup waktu untuk bicara tentang apa yang terjadi sebenarnya, karena aku harus kembali ke kelas. Tapi ku tegaskan maksudku dan memberinya tampang sini sebelum aku pergi. Dia tampak cukup ketakutan. Kuhentakkan kaki kembali ke kelasku, tapi emosiku ini nggak berlangsung lama. Selama kelas sastra Inggris, guruku memasangkan aku dalam sebuah proyek grup dengan dua orang temanku dan Andy, cowok terimut yang pernah ada. Ini adalah alasan sempurna untuk menggunakan waktu belajar grup untuk mengatur pertemuan di rumahku. Rencananya ditetapkan. Aku cuma perlu pulang, pakai pakaian tercantikku, dan tunggu mereka datang. Aku sangat gugup sampai aku nggak begitu permasalahkan tentang perseteruan dengan adikku lagi. Aku bersemangat bilang kalau Andy akan datang, dan dia membantuku merapikan kamarku dan mengepang rambutku. Mereka datang dan belajar pun nggak berlangsung lama. Gak lama kami nonton film dan main permainan. Kemudian Bi mengusulkan kami bermain 7 menit di surga. Itu sangat kekanak-kanakan, tapi tampaknya yang lain tertarik. Lagi pula, menurutku itu bisa menguntungkanku dan Andy. Kami putar botol untuk memilih, dan saat itu giliran Andy, B memintanya memutarkan untuknya. Kemudian dia mengernyit padaku dan Andy. Kemudian yang menakutkanku adalah botol itu mengarah padanya. Apa itu tadi? Apa dia sedang mencuri gebetanku juga? Cewek manja ini. Dia dan Andy masuk ke dalam lemari, dan setelah 7 menit yang menyiksa, mereka keluar sambil senyum-senyum. Aku sangat marah, tapi aku tetap bersikap cool sampai mereka pergi. Kemudian aku berteriak pada Bi, dia itu cewek parah dan licik. Sebaiknya menjauh dariku. Emosiku memuncak. Ibu sampai datang dan menyuruhku berhenti. Ku banting pintu kamarku dan bahkan menempatkan meja rias di depannya, supaya Bi nggak bisa masuk. Hari berikutnya, dia mencoba minta maaf padaku. Tapi ku acuhkan. Dia bahkan meninggalkan permen batangan di atas bantalku, tapi cuma ku lempar ke sampah. Yang bikin masalah makin buruk, Andi mendatangiku di sekolah dan cerita betapa seru waktu yang dia habiskan di rumahku dan betapa kerennya Bi. Apa? Jadi, apa tepatnya yang dilakukan mereka berdua di dalam lemari? Ini mengerikan. Lalu hari pesta prom pun tiba. Aku nggak punya pasangan kencan. Lea masih nggak mau bicara denganku. Dan menghindari Bi di rumahku sendiri sungguh melelahkan.
Lalu, Lea menelponku dengan gembira dan cerita padaku, Paul mengajaknya ke pesta prom. Aku sangat senang untuknya dan kami berbaikan. Dia mengundangku untuk bersiap pesta prom di rumahnya. Ku kemasi gaunku, makeupku, tapi pensil alisku hilang. Aku bergumam, "Ih, Bi, pasti dia sudah mengambil punyaku lagi." Aku tahu dia sedang latihan renang, jadi ku periksa lacinya mencari perlengkapan makeupku. Tapi gak ada. Lalu kulihat sesuatu di bawah bantalnya. Kelihatan seperti ujung pensil yang hitam. Pasti itu. Ku keluarkan, tapi ternyata itu bukan pensil alis. Hanya pulpen biasa. Pulpen itu di tengah-tengah buku catatan. Karena penasaran, ku keluarkan buku itu. Dan itulah saat aku sekilas melihat namaku di halaman yang terbuka. Jadi, ku ambil untuk melihatnya. Itu buku hariannya. Ku baca beberapa halaman pertama. Dia bilang kalau dia sangat menyayangiku. Dan dia senang akhirnya bisa tinggal di rumah yang sama denganku. Kutemukan ada halaman tertentu yang agak robek. Itu hari di mana aku membentaknya. Kulihat bekas air mata mengering pada kata-katanya. Dia nulis di mana dia kira aku itu cantik dan akan memenangkan titel Ratu Musim Semi. Dan gimana dia hanya membantuku dan Andi agar bisa bersama. Jadi dia sarankan permainan 7 menit. Dan dia mencoba mengarahkan botolnya padaku, tapi meleset. Dan saat dia di dalam lemari bersama Andi, dia hanya berkata hal-hal baik tentangku kepadanya. Dan dia juga mengetahui kalau Andi punya perasaan terhadapku. Juga, dia menulis kalau tidur sendirian itu menakutkan sekali, tapi dia nggak mau menggangguku lagi. Dia bilang dia sudah mengacaukan semuanya dan berharap bisa kembali ke rumah lamanya. Aku merasa sangat bersalah, dan aku terus nangis sepanjang jalan ke rumah Lea, lalu ceritakan semua padanya. Aku nggak punya mood untuk pesta prom lagi, jadi walaupun semua orang memuji gaunku, aku nggak merasa nyaman dengan diriku sendiri. Andi datang di hadapanku dan mengajak berdansa, tapi aku nggak bisa berhenti memikirkan Bi. Aku minta maaf ke Andi atas moodku buruk. Dan dia sangat pengertian. Kami akhirnya jalan-jalan di luar, dan aku curhat padanya gimana aku sudah salah paham dengan adikku. Tapi tiba-tiba, kulihat dia dengan teman-temannya di bilik foto di pintu masuk. Mereka kelihatannya sedang bersenang-senang, kecuali B. Dia kelihatan sangat sedih. Kuraih tangannya dari belakang. Dia menoleh, terkejut, lalu segera mundur dan beranjak pergi. Tapi kuhentikan dia dan bilang padanya aku menyesal. Kupeluk dia dan kami berdua menangis. Dan lanjut meminta maaf satu sama lain. Lalu tiba-tiba ku dengar namaku di mikrofon di ruang acara. Lalu dia berkata, "Ayo sana, pasti kamu dinobatkan jadi Ratu Musim Semi. Sudah kubilang kan?" Ternyata aku bukanlah Ratu Musim Semi. Tapi memang aku jadi prom court yang menurutku cukup keren. Aku sangat keliru pernah marah ke Bi. Dia nggak pernah bermaksud membuat masalah. Aku tahu itu. Kemudian malam itu, Lee dan Paul datang dan berterima kasih ke Bi. Karena pada dasarnya karena dialah mereka pacaran. Kemudian Lea mengedip ke Andy yang berdiri di sebelahku dan berkata, "Kamu juga harus terima kasih ke Bi, karena sepertinya kita punya pasangan lain di sini." Canggung sekali. Jadi kami berdua cuma mengangkat bahu dan pura-pura nggak paham apa yang dia maksud. Kami habiskan sisa malam itu dengan berdansa dan bersenang-senang. Rasanya menyenangkan sekali ada sahabatku dan adikku kembali ke kehidupanku. Aku sekarang sadar kalau memiliki Bi denganku selama ini gak terlalu buruk. Ya, dia memang kadang menjengkelkan, tapi yang dia ingin hanyalah kakaknya ada di dekatnya. Dan kurasa aku harus akui kalau aku juga suka ada adik kecilku ini di dekatku. Hai, namaku Beatrice Legrand. Aku putri tunggal dari 2 ilmuwan roket terkenal di dunia. Sejak kecil, aku selalu diajak setiap kali mereka tampil di televisi. Dan sahabatku, Alexine, selalu menjadi teman baikku. Apa rahasiamu meraih kesuksesan? Ya, kami berdua cinta sains sejak kecil dan memutuskan untuk mengabdikan hidup kami untuk sains. Dan keluarga adalah motivasi terbesar kami, bukan sains roket. Wow, orang tuamu keren banget. Dalam perjalanan pulang, ayah bertanya, "Jadi, apa cita-citamu sayang?" Saat aku masih bingung mencari jawaban, Alexine sudah berkata, "Aku ingin menjadi pembawa acara bincang-bincang seperti wanita itu malam ini." Keren, kamu pasti bisa. Jangan khawatir Beatrice, kamu akan segera tahu cita-citamu. Tapi Alexine dan aku mengalami masalah dalam belajar. Alexine kesulitan mengucapkan kalimat yang tepat, sedangkan aku sulit membaca dan menulis. Tentu saja kami benci sekolah. Orang tuaku membawaku ke dokter dan aku didiagnosis menderita disleksia. Ia juga mengatakan aku akan mengalami banyak kesulitan di sekolah dan tidak akan mencapai hasil akademis yang tinggi. Aku cukup kesal mendengarnya. Tapi ayahku, yang merupakan guru SMA, tidak senang dengan pernyataan itu. Omong kosong, Beatrice sangat cerdas. Disleksia atau tidak, ia akan berhasil dengan metode belajar yang tepat. Sejak saat itu, ayahku mulai membantuku dan Alexine belajar. Setiap kami selesai satu buku, ia akan memberi kami hadiah kecil. Ia juga memperkenalkan kami pada olahraga, seni, dan bahkan membawa kami ke tempat-tempat keren seperti museum, galeri, dan akuarium. Sejak aku melangkahkan kaki di akuarium, aku tahu tempat ini cocok untukku. Karena lumba-lumba. Lihat, ia mengikutiku. Aku langsung memberitahu orang tuaku kabar baik itu malam itu. Aku sudah menemukan passionku.
Aku akan jadi ahli biologi kelautan saat aku dewasa. Tahun demi tahun berlalu dan sekolah tidak lagi menakutkan bagi kami. Berkat ayahku, aku sekarang menjadi yang terbaik di kelas dan unggul dalam pelajaran biologi. Disleksia tidak terlalu mempengaruhiku. Sementara itu, Alexin berhasil menghilangkan gagapnya dan jauh lebih percaya diri. Kami seperti Superman dan Batman, selalu berdampingan untuk meraih impian kami. Profesor Coleman, tolong ceritakan lebih lanjut tentang penelitian terbarumu. Ini adalah karya hidupku yang telah dikembangkan selama 1 dekade terakhir. Kami berdua diterima di SMA Elite yang akan menjadi batu loncatan yang bagus untuk masa depan kami. Namun tidak seperti di SMP di mana aku bisa belajar dengan kecepatanku sendiri. Aku harus berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang bagus karena kurikulum di sini sangat ketat. Sayangnya, disleksia kambuh karena stres, membuat segalanya semakin sulit bagiku. Di kelas, aku harus mencari kamu setiap 5 menit, yang membuat proses belajarku melambat. Suatu kali aku tinggal di kelas selama istirahat untuk mengkoreksi semua kata-kata yang aku campur aduk dalam esaiku. Itu membuatku disebut sikutu buku. Sebaliknya, Alexin yang cantik dan ekstrovert telah menjadi wajah dewan siswa. Dan dia masih berusaha membantuku. Benar, ini hanya kemunduran kecil. Namun itu belum semuanya. Kemarin, guru kimiaku memintaku untuk membaca peraturan keselamatan laboratorium. Jangan mencicipi atau mengendus. Kalian harus menyebarkan mantra. Apa? Maksudku, bau. Maaf. Kita di kelas kimia, bukan ramuan 101 Profesor Snape. Begitulah Snape menjadi nama panggilanku. Semua karena si Francois itu. Semua orang menyukai kejahilannya dan dia lolos dari semua hukuman karena dia bintang lari yang sedang naik daun. Tapi sebenarnya dia penjahat dalam ceritaku. Akhir-akhir ini Alexin dan aku hanya punya sedikit waktu untuk mengobrol. Nongkrong dengan Francois. Mereka bertemu ketika Alexin mewawancarainya untuk koran sekolah. Lebih buruk lagi, dia sering membelanya, mengatakan aku akan menyukainya kalau aku juga mengenalnya. Tidak, terima kasih. Selain itu, tampaknya Alexin meraih prestasi untuk mimpinya. Sementara itu, aku hampir tidak bisa belajar dan bergaul dengan teman-teman sekelasku. Kemudian tibalah saatnya ketika setiap siswa yang ingin memulai kuliah di universitas bergengsi perlu ketemu konselor perguruan tinggi, Bu Dupont. Dia bilang nilaiku cukup bagus, tapi aku juga memerlukan pernyataan pribadi yang bagus. Tujuannya untuk menangkap esensi diriku dan menunjukkan aku siap berkomitmen pada masa depanku. Cukup sederhana, bukan? Tapi ketika harus benar-benar menulis, kenapa hal itu begitu sulit? Apakah aku meragukan rencanaku sendiri? Apa benar aku bisa jadi ahli biologi kelautan? Saat makan malam ku coba sampaikan ini ke orang tuaku. Tapi tampaknya mereka sudah mengira aku mahasiswa biologi kelautan. Kurasa tidak ada jalan kembali. Aku memanggil Alexin ke akuarium untuk membantuku menjernihkan pikiran. Dia terlambat, jadi aku pergi menemui teman-teman lumba-lumbaku. Mereka benar-benar menenangkanku. Tiba-tiba suara melengking menyadarkanku. Kamu disleksia karena kamu bisa bicara bahasa lumba-lumba? Haruskah kami carikan buku tentang lumba-lumba? Aku berbalik untuk melihat Alexin dan rombongan teman-teman barunya dan si badut. Mereka mulai cekikikan. Tidak ada kata dalam bahasa Inggris yang bisa menggambarkan betapa marah dan terhinanya diriku. Apa kamu perlu bawa mereka ke sini untuk mempermalukanku? Aku menjauh, tapi secara tidak sengaja menuju ke sebuah terowongan kaca. Rasanya seperti aku benar-benar tenggelam di dalam air. Kenangan mengerikan saat aku jatuh menembus es ke dalam air yang dalam, gelap dan dingin membekukan muncul kembali. Aku segera berlari keluar. Max, tunggu. Aku berbalik melihat Alexin mengejarku. Awas, ada mobil. Aku segera mendorongnya menjauh. Mobil itu tidak menabraknya, tapi dia terluka. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Namun saat ia sadar, Alexin tidak bisa berbicara. Dokternya mengatakan pita suaranya lumpuh sementara karena trauma leher dan dada. Artinya Alexin tidak bisa menjadi pembawa acara hari olahraga sekolah. Aku diliputi rasa bersalah. Alexin berkata, "Aku akan baik-baik saja. Maaf. Aku pikir mengajak teman sekelas akan menghiburmu." Ia bahkan berkata aku harus mengejar impianku dan tidak membiarkan apapun menghalangiku. Aku sangat tersentuh, namun entah kenapa kata-katanya membuatku merasa sangat tertekan. Aku akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Setelah hari itu, Francois terus mengikutiku kemana-mana mencoba meminta maaf. Aku menghindarinya seperti wabah. Suatu hari aku bolos bahasa Inggris dan saat aku kembali, teman-teman sekelasku membicarakan tentang guru pengganti bernama Pak Legrand. Mereka tampak begitu bersemangat karena dia tidak menyuruh mereka mengerjakan tugas dan hanya menceritakan kisah-kisah lucu. Nama itu mengingatkanku. Dan kemudian kecurigaanku terbukti saat aku melihat kakekku tampak marah dan kecewa setelah pulang sekolah. Aku jelas pulang ke rumah dalam keadaan badai yang hebat, tapi itu tidak masalah. Kugunakan kesempatan ini mencurahkan isi hatiku tentang betapa melelahkannya sekolah. Betapa menyebalkannya diganggu oleh orang tolol sepanjang waktu sementara sahabatku tidak ada di sampingku. Anehnya, kakek mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata bahwa dia akan mengurusnya. Beberapa hari kemudian dia mengungkapkan bahwa caranya menanganinya membuatku menjadi guru les si tolol itu. Ide terburuk yang pernah ada. Meskipun Pop-Pop menjamin badut itu akan bekerja denganku, aku tetap ingin mencium atlet itu dengan pukulan ke atas. Aku ke Alexin berpikir dia akan membantuku. Tanpa diduga, Alexin juga menyuruhku untuk memberinya kesempatan. Lalu aku mungkin melihat sisi baiknya juga. Tepat pada saat itu, si idiot itu muncul dengan Nintendo Switch.
Sungguh tidak dewasa, itu isyarat bagiku untuk pergi. Setelah pelajaran pertama, aku menyadari metode pengajaran biasa apapun tidak akan pernah bisa menarik perhatian si bodoh ini. Tapi aku tidak bisa nyerah gitu aja. Orang tuaku mengajari tidak ada siswa yang buruk. Baiklah, aku akan temukan cara yang tepat untuknya belajar. Jadi, aku menunjukkan kepadanya video YouTube tentang biologi agar dia tetap fokus, mengajarinya lagu tabel periodik, dan bicara sejarah dunia dengan bahasanya. Pada tahun 1914, setelah Archduke Austria meninggal, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia, dan Rusia seperti, jangan banyak bicara, kami akan menangkapmu. Kemudian Jerman ingin menjadi karakter utama dan mengobarkan perang ketika tidak ada yang memintanya. Jadi, maksudmu Perang Dunia Pertama dimulai terutama karena Kekaisaran Jerman ditekan untuk menjadi yang terbaik? Ya, saudaraku. Setelah beberapa waktu, nilai Franqua naik dari D dan F menjadi C dan B. Sementara aku tidak perlu lagi belajar keras seperti sebelumnya karena mempersiapkan pelajaran untuknya membantuku mengingat semuanya secara alami. Belajar tiba-tiba tidak begitu sulit lagi, dan mungkin Alex benar, orang ini ternyata tidak seburuk itu. Suatu sore, Franqua berbagi kabar baik. Hei, lomba lariku lancar. Terima kasih membantuku memperbaiki nilaiku. Kalau tidak, aku didiskualifikasi. Ayo kita rayakan. Selamat, kita tidak bisa merayakannya tanpa Alexin. Kudengar dia baru saja kembali dari rumah sakit. Ayo ke tempatnya dan bersenang-senang. Tapi jangan berlebihan. Franqua dengan semangat bicara tentang prestasinya yang hebat, sementara aku memberitahu Alexin bahwa kami sudah akur. Namun Alexin tampak tidak bersemangat. Kemudian dia dengan dingin meminta kami untuk pergi. Kami berdua sangat bingung. Aku bertanya kepada Ibu Alexin dan mengetahui bahwa sebagian besar lukanya telah sembuh kecuali pita suaranya. Dia sedang menjalani perawatan, tapi dokternya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa berbicara lagi. Gadis malang. Tiba-tiba Alexin keluar untuk meletakkan selembar kertas di tanganku lalu melarikan diri. Dalam perjalanan pulang aku membaca, "Ini semua salahmu. Jika kamu tidak lari, semua ini tidak akan terjadi. Aku lebih baik tertabrak mobil, itu hanya akan membuat lenganku patah. Kamulah yang membunuh impianku." Itukah perasaan Alexin yang sebenarnya? Kata-katanya sangat menyakitkan. Ketika Alexin kembali ke atas, dia tidak berbicara dengan siapapun dan tentu saja menghindariku dan Franqua. Suatu kali saat istirahat, Budupon datang menemuiku dan memuji pencapaian pribadiku. Dia berkata jika aku mempertahankan nilaiku, aku akan berhasil meraihnya. Itu berarti esaiku tidak sepenting seperti yang aku kira, bukan? Franqua sangat senang untukku, namun aku melihat Alexin melotot dari sudut mataku dan langsung memberi isyarat kepada Franqua untuk tidak terlalu senang. Saat makan siang, dia bertanya apa aku kesal karena Alexin. Tidak juga, dia akan lebih bersemangat setelah sembuh. Jadi, kenapa dia berwajah murung? Bukankah Budupon bilang kamu memiliki masa depan yang cerah? Aku tidak yakin lagi. Aku membuat diriku terlihat seperti seseorang yang benar-benar berkomitmen pada biologi laut dalam esaiku. Namun jauh di lubuk hati, aku merasa seperti berbohong. Aku bahkan tidak bisa mendekati air setelah jatuh menembus es sekali itu. Tiba-tiba aku merasa tenggorokanku tertutup dan mataku berair. Aku secara naluriah berdiri pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku ingin membicarakan hal ini dengan ibuku segera setelah aku tiba di rumah. Namun aku tiba di tengah-tengah percakapannya dengan Ibu Alexin. Ia memberi kami kabar baik. Terapi suara berhasil dan Alexin kini dapat bicara. Itu luar biasa. Ibu Alexin berkata ia menungguku di taman, jadi aku langsung pergi ke sana. Di taman, aku melihat Alexin berdiri di tepi kolam. Syukurlah kamu bisa bicara lagi. Aku selalu tahu kamu akan pulih demi mimpimu. Mimpiku? Sudah berubah jadi abu. Lalu Alexin memberitahuku bahwa meskipun dia bisa bicara lagi, suaranya yang lembut tidak bisa kembali. Oh tidak, aku mati rasa di dalam hati dan berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya. Aku masih percaya dia bisa mengatasi ini dan mendapatkan kembali suaranya seperti dia mengatasi gagapnya. Gampang bagimu untuk mengatakannya. Apa kamu tahu bagaimana rasanya ada setan di tenggorokanmu? Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri lagi. Tidak, kamu masih bisa. Bagaimana denganmu? Bisakah kamu mengatasi rasa takutmu untuk meraih mimpimu? Ayo sekarang, lakukan. Dengan setiap baris, Alexin melangkah maju, mendorongku lebih dekat ke tepi hingga hanya ada beberapa inci antara aku dan air. Teruskan, ini demi mimpimu. Apa yang kamu takutkan? Alexin melangkah satu langkah lagi dan aku jatuh ke dalam kolam. Trauma menguasai diriku. Aku panik, mengira ini sudah berakhir. Lalu, seseorang menarikku keluar. Franqua! Kau gila, dia bisa saja mati. Alexin berlari sambil menangis. Jangan membentaknya, aku seharusnya tidak mengorek lukanya. Lagi pula ini seharusnya jadi latihan saat aku menjadi ahli biologi laut. Serius? Apa kau hanya menakut-nakuti dirimu sendiri? Keluargaku berharap banyak padaku. Jika aku menyerah pada mimpiku karena kecelakaan kecil saat aku berusia 13 tahun, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Mimpikan ini, mimpikan itu. Kau yakin itu yang benar-benar ingin kau lakukan? Bukan mimpi gadis usia 6 tahun? Kata-kata Franqua membuatku terbangun. Memang benar. Aku tidak lagi menikmati belajar seperti saat aku belajar dengan papap. Setiap usaha yang aku lakukan baru-baru ini hanya untuk mimpi yang tidak masuk akal yang bahkan aku tidak yakin apakah aku menginginkannya lagi. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku, tapi aku tidak bisa terus berjuang seperti ini selama sisa hidupku. Tapi aku telah berpegang teguh pada mimpi ini begitu lama dan bekerja keras untuk itu. Apa yang harus aku lakukan jika aku menyerah? Kamu akan temukan jawabannya, lakukan perlahan.
Aku dulu main sepak bola dan yakin aku akan menjadi pemain hebat. Kemudian satu titik aku sadar itu bukan yang aku sukai. Jadi aku berhenti. Dan setelah coba banyak hal yang berbeda, aku jatuh cinta dengan trek. Perubahan bukanlah akhir dunia. Aku tidak percaya butuh waktu selama ini untuk sadar terlalu dini bagiku untuk berkomitmen. Tapi bagaimana jika aku tidak pernah menemukan tujuan akhir hidupku? Apa aku hanya membuang-buang waktu? Ya ampun, santai saja. Kamu membuat seseorang sepertiku yang tidak peduli dengan sekolah benar-benar menikmati belajar. Kamu menjalani hidup dan memberikan kebaikan bagi dunia. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak perlu jadi Martin Scorsese. Maksudmu ahli biologi laut, kan? Tapi terima kasih, aku butuh itu. Aku pulang ke rumah dan melihat Alexin menangis di hadapan orang tuaku yang sangat khawatir. Ibu langsung memelukku ketika melihatku basah kuyup. Alexin sudah menceritakan semuanya. Kenapa kamu tidak bilang? Kami sangat bangga padamu dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Jadi Alexin sudah bilang aku takut air akibat kecelakaan ketika aku 13 tahun dan betapa keras aku berusaha mengatasinya demi impian masa kecilku. Sangat sulit bagiku membicarakannya karena aku tidak bisa mengakui pada diri sendiri bahwa kecelakaan itu meninggalkan bekas luka pada diriku. Jadi aku memendam rasa sakitku selama ini. Menceritakannya kepada orang tuaku sekarang benar-benar terasa melegakan. Untungnya mereka sangat pengertian dan memberiku waktu untuk menemukan panggilan hidupku yang sebenarnya. Mengenai Alexin, maafkan aku sangat frustrasi dengan diriku sendiri sehingga aku menyalahkanmu. Itu bukan salahmu. Ternyata ketika Alexin kabur, dia bersembunyi di balik semak-semak di dekatnya dan mendengar percakapanku dengan Francois. Pandangannya yang sangat bijaksana juga menyentuh hatinya. Alexin berkata dia akan terus menjalani terapi selama yang dibutuhkan. Ya, aku percaya padamu. Jika terapi suara tidak berhasil, menjadi bintang rock heavy metal tidak terdengar terlalu buruk. Wah, benarkah? Kupikir Francois hanya berbicara sebentar di sana. Setelah itu semuanya berjalan seperti biasa, tetapi tekanan pada aku berkurang. Aku benar-benar mendapat teman baru tahun ini dan semakin dekat dengan sahabatku. Suara Alexin membaik dan dia juga bersenang-senang menjelajahi jalan lain selain menjadi pembawa acara bincang-bincang. Musim panas tiba dalam sekejap mata dan aku menjadi sukarelawan di sekolah untuk siswa dengan kesulitan belajar. Aku ingin membantu orang disleksia sepertiku belajar sebaik kemampuan mereka. Sama seperti orang tuaku membantuku. Kedengarannya seperti awal yang baik untuk perjalanan menemukan jati diriku. Bisa jadi pekerjaan impianku. Jika tidak, akan terus kucari. Aku sedang mengantar ibu ke rumah sakit ketika aku sadar kalau perawat sedang mencoba menyakiti ibu. Maaf bu, kau membuat kesalahan. Suntikan itu seharusnya masuk ke arteri brachialis. Kau mengarahkan ke titik yang salah dan itu berbahaya. Maksudmu aku tidak tahu cara melakukan pekerjaanku? Aku sudah melakukan ini lebih lama dari usiamu. Tidak, kau akan menyakiti ibuku. Bami, diam. Jangan tidak sopan dan biarkan perawat bekerja. Tidak, jangan sentuh dia. Apa yang terjadi di sini? Perawatmu salah menentukan lokasi arteri brachialis. Dan aku coba memberitahunya tapi dia tak mau dengar. Aku minta maaf, dia banyak membaca buku dan dia yakin dia tahu sebanyak dokter. Tapi dia benar, perawatnya yang salah. Bu, putrimu baru saja menyelamatkan hidupmu. Halo, namaku Bami, dari Nigeria. Usiaku baru 15 tahun tapi aku sudah menjadi dokter termuda di dunia. Hari ini aku akan menceritakan petualangan gilaku. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Semua berawal saat aku masih kecil. Ibuku sering membawaku ke perpustakaan tempatnya bekerja dan membiarkanku berkeliaran. Disitulah aku menemukan minatku pada dunia kedokteran. Usia 6 tahun aku sudah tahu segalanya tentang tubuh manusia. Tapi semuanya baru benar-benar berkembang ketika aku bertemu Dr. Jeff. Dia mengatakan kalau aku memiliki daya ingat fotografis dan mendorongku mengajar bidang kedokteran. Sementara teman sekelasku kesulitan memahami pecahan, aku sudah memecahkan persamaan aljabar. Sekolah jadi membosankan. Jadi setiap hari setelah sekolah aku pergi ke rumah sakit Dr. Jeff. Dia membiarkanku mengamati segalanya dan mengajariku untuk melakukan beberapa prosedur dari yang sederhana hingga yang lebih rumit. Bami, kau belajar terlalu cepat. Aku harap kamu punya kesempatan melebarkan sayapmu lebih jauh, karena sebentar lagi tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Lalu suatu hari, aku sedang duduk di teras menyelesaikan ilustrasi medis, ketika aku melihat sekelompok orang asing mendekat. Ternyata mereka pekerja bantuan dari Amerika yang akan tinggal di lingkungan kami untuk sementara waktu, dengan beberapa proyek kemanusiaan. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan latihan imunisasi. Semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka jatuh. Aku berlari secepat mungkin ke tempat kejadian dan melihatnya tersedak. Darah mengucur deras dari wajahnya. Tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke rumah dan mengambil kotak pertolongan pertama. Tapi seorang wanita mencegatku. Nah, pergilah bermain di tempat lain. Jangan buang-buang oksigen di sini. Ada yang sedang tersedak. Kamu mau menolong temanmu atau tidak? Setelah itu aku segera mencelupkan pisau lipat ke dalam alkohol untuk mensterilkannya. Membuat sayatan lalu memasukkan sedotan sebagai tabung pernapasan sementara. Pria itu yang hampir membiru mengambil napas pertamanya. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Tidak jauh dari sini. Aku menelpon Dr. Jeb menginformasikan situasinya dan beberapa hari kemudian pria itu akhirnya sadar. Malam itu seseorang mengetuk pintu rumahku dan aku terkejut melihat wanita di hari itu. Halo, aku Carol. Maaf mengganggu. Aku datang untuk membicarakan putrimu. Aku sudah berpergian ke tempat yang jauh, tapi seumur hidupku aku belum pernah bertemu seorang jenius sepertinya. Aku rasa pendidikan di Amerika akan sangat bermanfaat baginya. Amerika? Anakku yang manis baik-baik saja di sini.
Jangan tersinggung, tapi aku khawatir kehidupan di sini bukan lingkungan yang ideal untuknya berkembang. Namun Amerika akan cocok. Kami bisa memasukkannya ke program berbakat dan memastikan dia mencapai potensi maksimalnya. Tapi siapa yang akan merawatnya? Dia akan tinggal bersamaku. Aku janji akan merawatnya seperti anakku sendiri. Dan saat kamu bertemu dengan Bami lagi, dia akan menjadi dokter luar biasa seperti yang seharusnya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak suka kalau aku harus meninggalkan ibu sendirian di sini. Tapi saat itulah hal yang dikatakan Dokter Jeb terngiang di benakku. Benar, mungkin inilah kesempatan yang dia maksud. Ibu, aku ingin pergi. Perpisahannya singkat dan aku sudah ada di pesawat tujuan California dengan hati yang berdebar-debar menuju negeri impian baru. Selamat datang di Amerika, anggap seperti rumah sendiri. Ya Tuhan, ponselku terus berdering sejak aku bicara tentangmu di Facebook. Sebentar, aku harus menerima panggilan ini. Kamu pasti Bami kan? Jadi kamu ya gadis yang terus dibicarakan ibu kita? Hai, senang bertemu. Kamu tidak diterima di sini. Apa? Oh bagus, kau sudah bertemu dengan anak-anakku, Camille dan Ted. Selamat datang di rumah ibu. Makan malam siap. Ayo makan bersama dan kamu bisa ceritakan semua Oh tidak hari ini sayang, sebuah acara ingin kamu menceritakan secara eksklusif sekarang juga, Bami. Sekarang? Tapi aku baru saja. Itu berarti orang-orang sangat antusias tentangmu. Ayo kita pergi. Lalu Carol membawaku ke tempat lain dengan sekelompok orang asing yang memegang semacam lampu yang menyilaukan mataku. Tiba-tiba seorang pria berjalan mendekatiku. Kamu Bami kan? Hai, aku Martin. Bisa kita mulai sekarang? Mulai apa? Tanpa memberiku kesempatan mencerna apa yang terjadi, Carol sudah menyuruhku berganti pakaian dan mendorongku ke kursi di depan pria itu. Selamat malam semuanya, hari ini acara kita mengundang tamu istimewa, Bami Alana, dokter termuda di Nigeria, atau mungkin di dunia. Bami, mengapa kamu tidak mulai dengan menceritakan kasus pertamamu? Hai, saat aku berusia 6 tahun, tamanku tersedak tulang. Jadi aku melakukan manuver Heimlich seperti yang pernah aku baca di buku. Dan acara pun berlanjut dengan banyak pertanyaan tentang diriku. Aku menjawab semuanya, tapi sejujurnya aku tidak tahu mengapa aku melakukan hal ini di sini. Aku merasa sangat lega ketika acara itu berakhir, tapi keesokan paginya, oh, di sini rupanya. Bangun dan bersinarlah jenius kecilku. Kita punya hari yang sibuk hari ini. Aku sudah menyiapkan pakaianmu. Kita berangkat 1 jam lagi. Kupikir itu cuma sekali, ternyata malah menjadi rutinitasku sehari-hari. Aku akan muncul di acara demi acara. Duduk di depan kamera, menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol. Aku merasa seperti membuat diriku terlihat bodoh. Carol, aku lelah dengan kamera dan wawancara. Aku datang ke sini untuk belajar. Oh sayang, kita ingin hal yang sama. Universitas kedokteran yang akan kamu datangi itu mahal. Dan aku yakin wawancara-wawancara ini akan membantu kita mendapatkan sponsor. Sementara itu, fokuslah pada hal ini dan belajarlah di sekolah, oke? Ya, aku harus mendaftar di sekolah menengah umum bersama anak-anaknya. Tapi sekolah menengah di sini aneh. Di Nigeria, aku seharusnya masuk kelas 11, tapi sekarang di Amerika, aku harus masuk kelas 9. Rasanya seperti aku tertinggal. Tidak cuma itu, Camille, putri Carol, tampaknya tidak menyukaiku dan bertekad membuat hidupku menjadi seperti di neraka. Dia sering menyembunyikan buku pelajaranku atau sepatuku sebelum sekolah, membuatku mencari kemana-mana dan akhirnya terlambat ke sekolah hampir setiap hari. Bami, jangan kira kamu bisa melanggar peraturan sekolah hanya karena muncul di acara TV. Ah, itu bukan salahku, tapi dia. Dan semuanya semakin buruk. Orang-orang di sekolah terus meremehkanku dan bertindak seolah aku adalah orang bodoh. Maaf Pak, aku mendapat nilai C- meskipun aku menjawab semua pertanyaan dengan benar. Ya, kamu tidak menggunakan kata-kata dari buku pelajaran seperti yang aku minta. Tapi aku benar, bukankah aku boleh mengungkapkan jawabanku dengan kata-kataku sendiri? Tidak di kelasku. Jenius katanya. Hari itu setelah sekolah aku pulang dan mendapati semua pakaianku robek-robek. Saat itulah aku melihat seringai Camille. Kamu merusak pakaianku. Lain kali bukan hanya pakaianmu yang rusak jika kamu tetap di sini. Oke, baiklah. Ini sudah terlalu jauh. Sudah saatnya mengajarinya kalau aku bukan mangsa yang mudah. Aku ke kamarnya untuk mengacak-ngacak make up-nya. Ayo kita lihat bagaimana kamu dandan untuk ke sekolah. Tapi saat hendak keluar aku melihat iPad-nya. Wow, dia punya channel sendiri. Dan apa ini? Apakah itu Carol dan anak-anaknya? Apa yang kamu lakukan di sini? Karena terkejut aku tak sengaja menjatuhkan patung ke lantai. Oh Tuhan, patungku. Kamu tahu itu apa? Aku minta maaf, aku tidak bermaksud. Kamu masih belum cukup membuat hidupku menderita. Lalu tiba-tiba Carol menerobos masuk. Apa yang kamu lakukan, anak bodoh? Minta maaf kepada Bami sekarang juga atau kamu dihukum. Carol, tidak, ini salahku. Dia tidak. Aku minta maaf, Bami. Lalu dia berlari keluar dari kamarnya menutupi wajahnya dengan tangan. Sepertinya aku melihat air matanya mengalir. Apa yang terjadi kemarin membuatku tidak bisa tidur sepanjang malam. Memang benar Camille bukan orang yang menyenangkan, tapi Carol tidak seharusnya melakukan itu padanya. Bami, aku yakin kamu belum pernah melihat alat-alat itu di kampung halamanmu, bukan? Hahaha, belum pernah? Jadi kamu belum siap untuk membedah tikus. Tonton saja orang lain dulu. Terserah, aku datang ke sini untuk tantangan baru, tetapi yang kudapat hanya ejekan dan penghinaan. Hei, kamu baik-baik saja? Aku mendongak dan melihat Ted.
Apa ini karena pelajaran biologi? Enggak, aku nggak peduli dengan mereka. Mereka cuma nggak bisa menerima anak baru yang lebih pintar dari mereka. Kalau bukan itu, lalu apa yang mengganggumu? Kenapa saudarimu sangat membenciku? Dia tidak membencimu. Dia benci kamu adalah segala sesuatu yang dia bukan. Tahukah kamu ini waktu terlama ibu kami berada di dekat kami sejak ayah kami pergi, tapi nyatanya dia tidak benar-benar ada di sini untuk kami. Kemudian dia menceritakan bagaimana Carol selalu berpergian, meninggalkannya dan Camille sendirian. Dan itu pasti menyebabkan lubang yang dalam pada anak-anaknya, terutama Camille. Itulah sebabnya dia bersikap begitu. Patung itu sebenarnya adalah yang dibawakan ibu untuk kami saat kami pergi ke Disneyland beberapa tahun lalu. Camille sangat menghargainya. Hatiku hancur untuk mereka, untuk Camille. Aku paham rasa sakit mereka. Dan jauh di lubuk hatiku, aku harus membantu memperbaiki hubungan ini. Aku punya ide untuk mengundang Ted dan Camille ikut serta denganku ke acara kami agar mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu mereka. Melihat mereka bahagia itu menghangatkan hatiku. Keluarga akan selalu jadi keluarga, tidak peduli apapun yang terjadi. Tak lama kemudian aku dan Ted jauh lebih dekat. Aku tidak tahu dia punya keterampilan luar biasa dengan patung. Dan kamu tahu, belakangan ini Camille tampak sangat baik padaku. Mungkin kita bisa jadi teman baik dalam waktu dekat, bukan? Lalu suatu malam, saat kami sedang makan malam, Carol menyampaikan kabar gembira padaku. Bami, selamat. Ada sponsor yang mengirimkan lamaranmu ke sekolah kedokteran terbaik. Kerja bagus, Bami. Aku belum pernah merasa bangga seperti ini sebelumnya. Akhirnya, aku selangkah lebih dekat dengan impianku. Beberapa hari kemudian, aku sedang mempersiapkan wawancaraku ketika mendengar Carol berteriak. Ada apa? Kamu mendapat nilai C- di biologi? Seseorang mengirimkan salinan ujianmu kepada sponsor dan sekarang mereka tidak tertarik. Mereka tidak percaya kamu jenius dengan nilai rendah ini. Semua kerja kerasku sia-sia. Siapa yang melakukan ini? Ted dan aku menatap Camille bersamaan. Dia menggigit kuku dengan gugup dan berkeringat. Jadi Camille melakukan ini padaku setelah semua yang terjadi? Camille, kenapa? Karena ibu lebih menyayanginya daripada kita. Apa? Tidak apa-apa. Baguslah ini terjadi. Aku memang berniat menolaknya. Apa? Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu selama ini, tapi aku tidak bisa hidup dari bantuanmu lagi. Tapi Carol, ada masalah yang lebih besar di sini. Kamu begitu tenggelam dalam hal yang mungkin terjadi pada masa depan anak-anak lain. Sementara kamu telah mengabaikan masa kini. Kamu telah mengabaikan anak-anakmu. Kamu telah mencari di tempat yang salah untuk menemukan anak-anak luar biasa. Tahukah kamu Camille punya channel YouTube dengan lebih dari 10.000 pengikut? Tahukah kamu Ted sangat hebat dalam kerajinan kayu? Dia membuat patungmu yang selalu dibawanya kemana-mana berharap suatu hari nanti bisa memberikannya padamu. Mereka membutuhkanmu, benar-benar membutuhkanmu, lebih daripada aku atau anak-anak lain yang membutuhkanmu. Jadi kamu akan kemana? Aku baru saja diterima dalam program khusus di Universitas Johns Hopkins. Aku baru akan beritahu malam ini. Sebenarnya aku sedang mempersiapkan wawancara dengan mereka. Oh Tuhan, kamu lebih kuat dari yang kukira. Bolehkah aku melihatnya, patung diriku maksudku? Ini indah sekali. Aku sangat menyesal anak-anak. Aku ingin menjadi seseorang yang penting. Aku ingin menjadi orang besar, tapi tidak ada yang lebih besar daripada menjadi ibu kalian. Aku minta maaf, aku akan menebusnya. Bami, aku sangat menyesal. Aku marah dan tidak cukup berpikir. Maafkan aku. Dan terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Aku tahu ini sulit bagimu untuk memaafkanku, tapi aku memaafkanmu. Mobil itu sunyi senyap saat taksi membawaku ke wawancara. Aku membaca surat penerimaanku berulang kali selama perjalanan. Aku mendapatkannya berkat kerja kerasku dan aku bertekad untuk mencapai mimpiku dengan usahaku sendiri. Akhirnya, aku bisa sampai di tempat di mana orang-orang melihat potensi sejatiku dan berusaha membantuku mencapai yang terbaik. Dan disinilah aku, siap meraih gelar kedokteran impianku. Sekolah kita belum pernah menyaksikan seorang siswa berbakat seperti Bami Alana. Hanya dalam 1 tahun, dia tidak hanya menyelesaikan kursusnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk endoskopi bedah di AS dengan penemuan barunya. Terima kasih Pak Adams. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa senangnya aku atas semua kesempatan yang telah diberikan Amerika kepadaku. Dekan menawarkan aku posisi di universitas ini. Aku bersyukur, tapi aku harus menolaknya. Wanita yang membawaku ke Amerika mengira dia telah menyelamatkanku. Tapi dia tidak sadar aku sudah di tempat di mana aku seharusnya berada. Rumahku, di mana aku lebih dibutuhkan daripada di sini. Jadi, aku akan pulang ke keluargaku di Nigeria. Dan kuharap dapat menggunakan pengetahuanku untuk membantu komunitasku. Namun kapanpun Amerika membutuhkanku, aku akan selalu di sini untuk menawarkan bantuan dengan senang hati. Ini mereka. Carol, Ted, dan Camille juga ada di sini untuk merayakanku. Mereka sedih tahu aku tidak akan tinggal di sini. Tapi selalu ada jalan untuk bertemu lagi, bukan? Dan akhirnya, aku pulang. Bersama ibu dan dokter Jeff. Suatu hari aku sedang memeriksa paket peralatan medis baru yang dikirim dari Amerika dan kemudian melihat sebuah patung diriku. Kamu kirim untukku? Aku tidak mengira kamu akan berhasil. Selama itu kamu, tak ada yang tak mungkin. Oh, tunggu. Hai teman-teman, hai Bami. Selamat datang di saluran ibu anak. Namaku Carol dan ini putriku yang luar biasa, Camille. Mereka mengirim salam. Aku sedang berkeliaran di tepi hutan untuk menghibur diri ketika aku menyadari bahwa aku tersesat total. Suara apa itu? Tiba-tiba,
Bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Guys, aku di sini di Afrika berlibur untuk mendukung orang tuaku dengan reality show baru mereka. Oh, panggilan tugas. Sampai jumpa lagi, Moas. Hai, aku Vivian, seorang influencer dari Yutin, Jerman. Ibu dan ayahku adalah aktor yang memiliki beberapa keistimewaan. Mereka memberiku semua yang kuinginkan. Pakaian bermerek, supercar, ponsel mewah. Kecuali satu hal, waktu mereka. Natal, ulang tahun, upacara wisuda. Apapun acaranya mereka selalu pergi. Teman-temanku mengira aku memiliki kehidupan yang sempurna. Namun satu-satunya harapanku adalah dijemput di sekolah oleh orang tuaku satu kali saja. Aku berharap perjalanan ini akan berbeda. Tapi, sepertinya tidak ada yang berubah. Mereka sepertinya sudah melupakan kehadiran putrinya, ya. Itu sebabnya aku selalu harus mengandalkan perhatian orang asing seperti ini. Berada di sini sendirian sungguh membosankan. Jadi aku memutuskan untuk menghibur diri dengan melakukan live streaming di tepi hutan. Hai penonton, oh sial, aku hanya punya satu bar sinyal. Tunggu, sepertinya aku berjalan lebih jauh dari yang seharusnya. Jangan khawatir. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Aku masih belum makan pizza kaviar dan aku masih belum punya tas Gucci dalam berbagai warna. Aku bahkan belum menjadi ratu prom. Aku tidak mau mati. Tunggu, apakah mataku menipuku atau apakah macan tutul itu benar-benar kabur oleh manusia hutan yang berayun di tanaman merambat? Ya ampun, dia memang mirip Tarzan. Beautiful. Terima kasih. Aku berbalik untuk meraih ponselku dan menyadari ponselku terjatuh ke tanah dan aku masih melakukan siaran langsung. Penonton membombardirku dengan emoji wajah sedih dan wow dan membanjiri komentarku dengan pesan-pesan keprihatinan. Kemudian orang tuaku dan kru muncul. Ternyata orang ini telah tersesat di hutan ini sejak dia masih kecil. Dan dia dibesarkan oleh monyet. Orang tuanya telah meninggal sekarang. Aku tahu, tapi aku juga bingung. Kenapa mereka... Lalu ayah dan ibu mengumumkan bahwa mereka akan membawa pulang bocah hutan ini dengan kedok beramal. Bukankah itu untuk publisitas? Mereka menamainya tas dan merombaknya. Ya, setidaknya mereka mencobanya. Semua pakaian yang dia coba robek karena dia terlalu berotot. Dibutuhkan sekotak penuh permen batangan untuk membuatnya setuju untuk bercukur. Dan dia tetap menolak untuk memotong rambutnya. Dia hanya bisa mengucapkan sejumlah kata dan kalimat terbatas yang dia ingat saat masih kecil. Jadi ayah dan ibu harus menyewa seorang tutor untuk mengajarinya membaca dan menulis, yaitu aku. Dia benci tinggal di rumah dan setelah beberapa kali dia keluar dari jendela dan tidur di taman, orang tuaku membangunkannya kamar zona hutan yang menakjubkan. Namun kemudian dia membuatku terjaga sepanjang malam dengan suara lolongan kera yang tak henti-hentinya. Orang tuaku bahkan membawanya ke acara mereka, dan yang mereka bicarakan setiap hari hanyalah tas ini, tas itu, yang membuatku merasa seperti orang asing. Ini semua sangat sulit bagiku, tapi aku berusaha bersabar. Lalu suatu hari, orang tuaku memberitahuku kabar terburuk yang pernah ada. Tas akan ikut denganmu ke sekolah sebagai pengawalmu. Kami tidak punya waktu melakukannya, setidaknya kali ini kami tahu kamu akan aman. Apa? Tapi aku tidak membutuhkan pengawal. Apalagi yang tidak bisa berbicara dengan baik. Tas tahu percakapan dasar sekarang, jadi aku tidak melihat masalahnya. Jadi keesokan harinya, Tas mulai menempel padaku. Aku menetapkan beberapa aturan dasar. Dia harus menjaga jarak 10 kaki dariku setiap saat dan dia tidak diizinkan mengumumkan satu kata pun kepadaku. Syukurlah, Mia, sahabatku ada di sana untuk memberikan keadaan normal pada pertunjukan aneh yang saat ini menjadi hidupku. Kopi untuk yang keren. Jangan minum, aku tes dulu. Tas bilang aman untuk diminum, Vi. Enak. Lalu aku segera menjelaskan semuanya padanya. Dia lumayan seksi, dengan cara yang liar. Jangan berani-berani mengatakan itu lagi. Namun belakangan terlepas dari peraturanku, Tas menempel padaku seperti lem. Orang tua menyuruh Tas harus menjaga Vi. Yang lebih buruk lagi, siswa lain memperlakukannya seperti selebriti. Mereka mengambil fotonya dan menanyakan pertanyaan bodoh yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di aula. Dia segera berlari ke atas tembok seperti ninja untuk melarikan diri dari kerumunan. Membuat mereka semakin bersemangat dan mengejarnya. Malam itu aku memeriksa Instagramku dan sangat senang melihat bahwa pengikutku hanya tinggal 2.000 lagi akan jadi 500.000. Yahoo! Kemudian sebuah akun menarik perhatianku. Pria itu bahkan punya halaman penggemar? Serius? Dia mencuri orang tuaku, popularitas sekolahku, dan sekarang dia mencoba mencuri pengikutku juga? Ada apa dengan orang-orang gila ini? Kenapa mereka semua sangat terobsesi padanya? Setidaknya masih ada orang normal dan tampan juga. Iya, Henryku. Aku diam-diam menyukainya selama bertahun-tahun, tapi bahkan ratu Instagram yang nakal ini pun memiliki kelemahan. Hanya melihatnya membuat kakiku gemetar, jadi aku mengaguminya secara diam-diam. Keesokan harinya, aku diam-diam meletakkan surat dan hadiah di meja Henry ketika Tas menyela. Kenapa Vi melakukan itu? Ini demi cinta. Ketika benar-benar suka seseorang, kamu menunjukkannya dengan sikap romantis. Oke, ini seperti memberikan potongan makanan terakhirmu kepada seseorang meskipun kamu sangat lapar. Mengerti? Melihat besarnya badan Tas, tak heran ia segera diminta bergabung dengan tim basket.
Coba tebak siapa lagi yang ada di dalamnya? Iya, Henry. Aku jadi punya ide. Mungkin tas adalah caraku untuk mendekatkan diri padanya. Aku meminta tas untuk memberi Henry soda. Tapi tas tidak sengaja mengocoknya terlalu keras, sehingga ketika Henry membukanya, dia basah kuyup. Lalu aku menyuruh tas untuk mendukung Henry selama pertandingan, tapi tas begitu asik sehingga dia tanpa sengaja menarik celana Henry ke bawah, memperlihatkan celana dalam Hello Kitty-nya. Semua orang menertawakannya dan dia sangat malu sehingga dia keluar dari lapangan. Usai pertandingan, Tas mendatangiku dan meminta maaf, lalu melanjutkan. Tas tidak seperti Henry. Aku memutuskan lebih baik memisahkan Tas dan Henry sebelum dia menghancurkan segalanya. Baiklah, jadi menurutku lebih baik kamu berhenti bermain basket. Tapi Tas suka basket. Bukan masalah besar, aku dapat meminta orang tuaku membangunkanmu lapangan basket pribadi dan bermain denganmu. Tapi mulai sekarang kamu harus mendengarkanku. Vi, kera terbaik yang pernah ada. Shh, berhentilah mengatakan hal-hal konyol. Tas tampak sangat bersyukur atas lapangan basket barunya, sehingga dia mulai peduli padaku lebih banyak. Dia membawakanku buah segar dalam jumlah banyak. Agak terlalu segar dan memeriksanya setiap kali aku sedih. Aku baru saja merasa nyaman beberapa saat sebelum Tas bermain-main lagi. Aku harus menghadiri pemutaran perdana film dan hendak berganti pakaian dengan gaun Versace-ku yang menakjubkan, namun gaun itu telah ditukar dengan gaun yang terbuat dari dedaunan asli. Hijau, beautiful katanya. Untungnya aku berhasil mengatur gaun lain tepat pada waktunya. Namun saat pemutaran perdana, saat pers mewawancaraiku, Tas muncul. Kera terbaik yang pernah ada. Aku sangat malu hingga wajahku memerah dan lupa kata-kataku. Berkat Tas, aku jadi bahan tertawaan netizen. Aku bersumpah akan membayarnya kembali dan kesempatanku akhirnya datang. Penonton menyukai Tas, tapi kerumunan orang membuatnya takut dan dia selalu berusaha mencari cara untuk bersembunyi. Pada suatu konferensi pers, aku melihatnya lari ketakutan, jadi aku mengikutinya. Hei Tas, adakah tempat yang bisa membuatmu merasa lebih baik? Aku bisa mengantarmu ke sana. Vi bawa Tas ke hutan, Tas senang. Jadi aku membawanya ke hutan Dodower. Sesampainya di sana, suasana hati Tas berubah. Dia berlari liar dan kemudian berhenti di sebuah pohon ek besar. Vi, kenapa surat? Ini adalah pohon ek mempelai pria. Masyarakat lokal suka meninggalkan surat cinta di sini. Lalu kami duduk di bawah pohon dan Tas terlihat sangat kesal. Tas tidak suka lampu terang dan kilatan. Tidak apa-apa, kita bisa santai di sini kan? Hebat, melihat Tas meninggalkan acara sendirian, pasti ayah dan ibu tidak akan menyukainya lagi. Hanya saja, ketika kami kembali ke rumah, orang tuaku tidak marah pada Tas, tapi padaku. Vivian, kamu harus memberi contoh yang baik untuk Tas. Bukan hanya membujuk dan menjauhkannya dari acara penting. Bisa kamu berhenti bertingkah seperti anak kecil dan berpikir sebelum bertindak sekali saja? Aku mengurung diri di kamar dan mengalami kehancuran total. Lalu aku menelpon Mia untuk curhat kepadanya. Tinggal bersama Tas adalah mimpi buruk. Dia harus pergi. Apa maksudmu? Aku akan mencari cara untuk mengusirnya. Keesokan harinya di sekolah, aku sedang berjalan di sepanjang lorong ketika Henry muncul di hadapanku. Vi, kamu harus meyakinkan Tas untuk bergabung kembali dengan tim basket. Kami tidak bisa menang final tanpa dia. Tolong, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Wow, sepertinya hadiah Natalku datang lebih awal. Apa saja katamu? Bagaimana kalau membawaku ke pesta prom? Sebenarnya itulah yang selalu ingin aku lakukan. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Aku membeku. Ini luar biasa. Kurasa rencana mengusir Tasku harus menunggu sekarang. Jadi aku merendahkan diri untuk meyakinkan dia. Seperti yang diharapkan dengan bantuan Tas, tim menang. Hanya saja baik dia maupun Henry tidak muncul untuk mengambil trofi mereka. Aku pergi mencari mereka dan menemukan Tas menerkam Henry. Tas, hentikan! Tapi dia terlalu marah untuk mendengarkanku, jadi aku harus melompat di antara mereka. Dia benar-benar di luar kendali. Kalau begitu lupakan pesta promnya. Ini semua salahmu. Kamu mencuri semuanya dariku sejak kamu kembali dari hutan aneh itu. Dan sekarang kamu telah memukuli orang yang aku sukai. Kamu hanya menghancurkan hidupku. Kenapa kamu tidak membiarkanku sendiri saja? Lalu dia pergi. Sungguh, rasanya luar biasa karena aku akhirnya bisa menghilangkan duri di mataku. Hanya saja aku tidak bisa menghilangkan perasaan kosong ini. Menelusuri komentarku tidak membantu, begitu pula streaming langsung. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku merindukan betapa istimewanya perlakuan Tas terhadapku dan ketika bersamanya, aku tidak perlu memaksakan diriku untuk menjadi orang lain selain diriku. Aku berjalan tanpa tujuan ke hutan Dodower dan berhenti di pohon ek dan sebuah surat yang muncul dari lubang menarik perhatianku. Aku memungutnya dan menyadari bahwa itu adalah tulisan tangan Tas yang berusaha rapi namun tercoret-coret. Henry pembohong, dia bersama Mia. Kepalaku masih pusing saat ponselku menjadi gila. Aku memeriksa dan melihat kotak masukku penuh dengan komentar kasar. Kemudian aku segera menemukan audio viral. Hidup bersama Tas adalah mimpi buruk, dia harus pergi. Aku akan temukan cara mengusirnya. Aku benar-benar ketakutan selama beberapa detik sementara netizen terus menggila, mengatakan aku sangat tidak berterima kasih kepada Tas bahkan setelah dia menyelamatkan hidupku. Bagaimana dia bisa? Aku segera pergi ke rumah Mia untuk menanyakan hal itu kepadanya. Itu ternyata kamu, satu-satunya orang yang kuceritakan kisahku. Oh, baiklah, jelas sekali itu aku. Lalu kenapa?
Henry milikku, bukan milikmu. Dia hanya memberitahumu apa yang ingin kamu dengar agar Tas kembali ke tim. Tapi orang tolol itu mendengar Henry berbicara kepadaku dan berani menyakitinya. Kamu... Hai, bicara tentang orang hutan yang tidak berguna itu sangat sederhana dan bodoh. Aku bilang padanya kamu akan menyukai gaun daun dan dia benar-benar membelinya. Sekarang permisi, aku harus menata rambutku untuk kencan dengan Henry. Aku merasa seperti seorang gajah menampar wajahku. Jadi Tas benar. Sesampainya di rumah aku dengan murah mengeluarkan surat Tas. Tapi tunggu dulu, masih ada bagian lain. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Saat itu orang tuaku tiba di rumah. Mereka telah mendengar audio itu dan sangat marah. Itu salahmu, Tas kabur. Sekarang kami harus mengkompensasi kontrak pertunjukan yang seharusnya dia ikuti. Kalian tidak peduli dengan siapapun. Tolong berhenti. Kalian hanya memberiku uang dan itu saja. Kalian tidak pernah ada saat aku membutuhkan kalian. Tidak pernah. Bahkan Tas lebih peduli padaku daripada kalian berdua. Lalu aku langsung lari. Aku terus berjalan sampai aku berakhir di bawah jembatan ini. Lalu aku melihatnya. Dia sedang bermain dengan kucing dan anjing liar. Aku segera berlari memeluknya dan meminta maaf. Tapi dia menuju ke belakangku dan berkata, "Orang jahat, orang jahat." Aku berbalik dan melihat dua sosok menuju ke sini. Aku menyeret Tas ke sudut dan kami melihat mereka memasukkan kucing dan anjing ke dalam karung. Itu pasti tidak bagus. Jadi aku menggunakan ponselku untuk merekamnya. Tapi, apa tujuannya anak-anak? Aku terbangun dengan perasaan pusing saat menyadari bahwa kami berdua terikat di sebuah rumah kosong. Masih belum ada balasan dari orang tuanya. Mereka sebaiknya membayar kita. Kamu buang-buang waktu. Mereka tidak peduli padaku. Pencuri mengabaikanku dan terus menelpon dan menelpon, tetapi tetap tidak ada jawaban. Ini dia. Aku akan mati di sini. Maksudku, kami. Kemudian ketika di luar gelap gulita, pintu terbuka dan masuklah. Ayah dan ibu membawa sekantong uang. Saat para pencuri menghitung uangnya, ayah mencoba menghubungi polisi, tetapi salah satu dari mereka langsung melemparkan teleponnya dan memukulinya. Ucapkan selamat tinggal pada putrimu. Tolong jangan sakiti dia. Sakiti aku saja. Ini benar-benar mengejutkanku karena aku hanya pernah melihat orang lain membungkuk kepada orang tuaku, bukan sebaliknya. Orang yang satu itu mengangkat papan kayu untuk memukulnya. Tapi tepat pada waktu itu, Tas melompat bebas dan menjatuhkan mereka dengan dingin. Polisi tiba segera setelah itu dan menangkap para pencuri. Ibu dan ayah segera bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja sayang? Kami sangat khawatir saat kamu hilang. Dan kami minta maaf membuatmu merasa tidak diinginkan. Kami tidak pernah memiliki uang untuk tumbuh dewasa dan banyak berjuang. Itulah kami ingin kehidupan yang berbeda untukmu. Kami terus bekerja dan berpikir memberikanmu uang sepanjang waktu adalah cara terbaik menunjukkan cinta kami. Tetapi kami salah. Ibu, ayah, yang sangat aku butuhkan dari kalian adalah kehadiran kalian. Itu lebih berharga dari apapun. Dan terima kasih untuk semuanya. Oke, aku melindungi Vi. Aku juga melindungi hewan. Sekarang aku sadar apa yang paling kubutuhkan, selalu jujur pada diriku sendiri, seperti orang bodoh ini. Aku tidak ingin menjadi influencer lagi. Sebaliknya, Tas menginspirasiku untuk menggunakan reputasiku untuk mendirikan organisasi yang merawat hewan terlantar. Adapun mantan sahabatku dan mantan gebetanku, mereka tidak penting lagi bagiku. Karena tahukah kalian, balas dendam termanis adalah menjalani kehidupan yang luar biasa. Di akhir pesta prom, aku bertanya pada Tas tentang pesan itu. Tas, apakah kamu menulis ini? Aku senang kamu bertanya. Aku berlatih berkali-kali untuk mengucapkan kata-kata itu. Sekarang saatnya untuk yang resmi. Aku menyukai movie. Kamu adalah kera terbaikku. Jadi ini klub rumba. Kenapa orang itu tidak ada di sini? Apa aku salah? Tidak mungkin, aku sudah banyak mencari tahu. Oh, jangan salah paham, aku bukan penguntit, aku cuma melakukan pekerjaanku. Jelas ada yang mencurigakan dalam kasus ini. Mau tahu detailnya? Like dan subscribe ya. Aku Faith McKinnon, putri tunggal detektif swasta. Kedengarannya mungkin keren, tapi ayahku sebenarnya sangat cuek. Mungkin itu sebabnya dia hanya menangani kasus-kasus sepele untuk memenuhi kebutuhan. Aku tidak selalu memperhatikan bisnisnya. Aku lebih fokus belajar supaya masa depan kami lebih cerah. Apa yang kamu katakan, Pak? Ya, aku ikut. Kamu bisa mengandalkanku. Faith, aku baru saja mendapat pekerjaan besar. Seorang pelanggan telah membayarnya dengan sangat mahal untuk menyelidiki kasus ini. Seorang gadis bernama Selena Martinez baru saja mengalami kecelakaan dan jatuh koma. Tetapi tidak ada CCTV di jalan, dan hujan deras menghapus semua jejak. Polisi tidak dapat menemukan bukti apapun, jadi mereka menyimpulkan itu kecelakaan lalu lintas. Tetapi Tuan dan Nyonya Martinez tidak mempercayainya dan menduga pacarnya, Oscar Davis, terlibat. Jadi mereka harus bergantung pada ayah detektifku. Hahaha, sepertinya orang-orang membutuhkan bantuanku. Aku, McKinnon, bisa memecahkan kasus apapun. Untungnya, kedua anak itu bersekolah di sekolah yang sama denganku, jadi ayah memintaku untuk mengawasi mereka. Oke, tidak ada yang rumit, jadi aku setuju. Itulah sebabnya aku di sini. Ku dengar Oscar menyukai rumba dan tidak pernah bolos kelas. Tapi kenapa dia tidak muncul hari ini? Aku sedang melihat sekeliling ketika sebuah tangan menepuk bahuku. Apa yang kamu lakukan?
Maaf, aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Ya ampun, apa aku sudah mati? Soalnya aku melihat malaikat. Lihat bulu matanya yang membingkai mata coklat yang indah itu dan rambut hitam panjangnya yang sangat mudah disentuh. Hei, kau masih bersamaku? Apa kau di sini untuk bergabung dengan guru rumba kita, Putri? Kalau begitu, kau datang ke orang yang tepat. Aku Zen, ketua klub ini. Ya, aku Faith. Aku suka rumba. Nah, bergabung dengan klub ini pasti akan membantuku dengan misiku, bukan? Tapi aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang tarian rumba ini. Astaga, bagaimana mereka bisa menari dengan sepatu hak tinggi seperti itu? Aku mencoba meniru siswa lain, tapi kakiku tidak mau mendengarkan. Membuatku tersandung dan untungnya, Zen menangkapku tepat pada waktunya. Apa kau baik-baik saja? Biar kutunjukkan dasarnya sebelum kau melukai dirimu sendiri atau orang lain. Lalu Zen membawaku ke samping dan kami mulai menari dengan lengannya melingkari pinggangku. Dengan setiap putaran, aku merasa seperti dia menarikku lebih dekat dan lebih dekat lagi dan aku tidak bisa berhenti tersipu. Apa rumba seharusnya selalu seperti itu? Kemudian mata kami bertemu, tatapannya begitu lembut dan mempesona. Dan marah, Zen berhenti di tengah dan wajahnya menjadi gelap. Tepat di pintu ada Oscar. Zen segera menyeretnya keluar. Aku diam-diam mengikuti mereka. Aku melihat mereka bertengkar di sudut. Hentikan aktingmu. Biarkan aku melihat Selena, kumohon. Kau masih punya nyali meminta untuk bertemu dengan adikku setelah apa yang kau lakukan padanya? Berapa kali aku harus memberitahumu bahwa aku tidak ada hubungannya dengan kecelakaannya? Teruslah berbohong semaumu, tapi aku akan menemukan bukti. Kau akan segera membayar untuk apa yang kau lakukan. Zen, saudara laki-laki Selena? Itu berarti kita berada di perahu yang sama. Penyelidikan bisa berjalan jauh lebih lancar jika aku tahu ini lebih awal. Aku langsung menemui Zen dan berkata, Selena Martinez adalah saudara perempuanmu? Ya, kenapa kau? Aku membantu menyelidiki kecelakaannya. Oh, benarkah? Zen ternyata kooperatif dan membantuku menjawab beberapa pertanyaan untuk penyelidikan. Orang tuaku tidak bisa tidak curiga Oscar ada hubungannya dengan kejadian itu. Dia agak terobsesi dengan Selena kami. Selena sudah menolaknya berkali-kali, tapi Oscar tidak berhenti merindukannya dan akhirnya Selena menyerah. Namun itu hanya memicu perilaku posesifnya. Dia membeli hadiah dan mengatur apa yang dikenakan Selena setiap hari. Dia mengikuti adikku kemana-mana, bahkan ke kamar mandi untuk memastikan dia aman, dan memanjat jendelanya untuk memeriksa tidurnya setiap malam. Astaga, itu gila. Selena lelah dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengannya untuk selamanya. Namun setelah itu dia ditemukan pingsan dalam sebuah kecelakaan. Itu tidak mungkin kebetulan. Aku yakin obsesi Oscar telah berubah menjadi kemarahan. Wah, sungguh tidak mungkin menilai seseorang hanya dari penampilannya. Padahal Oscar terlihat sangat manis. Untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, aku bertanya-tanya tentang Oscar dan Selena. Selena dulunya agak jahat, tetapi sejak dia dan Oscar berpacaran, dia sepertinya orang lain, jauh lebih baik dan ramah menurutku. Ya, mereka sangat manis bersama. Aku kaget saat mendengar dia putus dengannya. Hah? Manis? Apakah mereka membicarakan Oscar yang lain? Aku bahkan mendatangi tetangga Oscar dan menemukan bahwa ibunya adalah kepala asosiasi medis dan farmasi. Yang aku dengar hanyalah hal-hal baik tentangnya. Oh, anak manis itu. Dia selalu berlari keluar untuk membantuku membawa belanjaan. Dia bahkan memberiku nomor teleponnya untuk menelponnya saat aku butuh bantuan. Oscar anak yang sangat baik. Setiap tahun saat Halloween, dia mendekorasi seluruh rumah hantu untuk anak-anak tetangga. Dan tinggal di sana sampai semua orang yang datang untuk meminta permen pergi dengan sekantong penuh permen. Hal-hal menjadi sangat membingungkan. Sepertinya Zen dan yang lainnya menggambarkan dua orang yang sama sekali berbeda. Kenapa kau mengikutiku? Aku mendongak untuk melihat. Oscar, aku tidak. Aku mencoba lari tapi dia menangkapku. Jangan bohong, aku tahu kenapa kau di sini. Dan aku ingin bekerja sama. Karena aku juga ingin semua ini cepat berakhir. Baru setelah itu aku bisa bertemu Selena lagi. Baiklah, aku harus memberinya kesempatan yang adil dan membuat penilaianku sendiri tentang pria ini. Dan aku juga sangat ingin mendengar cerita dari sudut pandangnya. Dulu aku cukup sering diganggu sampai Selena mulai membelaku. Dia benar-benar satria berbaju zirah berkilauku. Dan saat itulah aku tahu aku telah jatuh cinta padanya. Dan dia benar-benar menyukaiku. Saat itulah dia kerja amal bersamaku untuk pertama kalinya. Dan kami kebetulan bertemu di klub rumba dan menjadi pasangan. Kami bahagia dan saling mencintai. Selena bahkan membelikanku hadiah dan merencanakan kencan kejutan. Semuanya baik-baik saja, bahkan luar biasa. Tapi tiba-tiba dia putus denganku lalu mengalami kecelakaan. Aku hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Pria ini tampak sangat tulus, bahkan agak konyol. Dia tidak mungkin menjadi orang yang bisa merencanakan rencana penuh kebencian, ya kan? Tapi kenapa tidak ada yang cocok dengan apa yang dikatakan Zen sebelumnya? Salah satu dari mereka pasti berbohong. Tapi siapa? Keadaan menjadi membingungkan. Namun malam itu, saat aku tiba di rumah, ayahku memberitahuku bahwa ia menemukan kamera dashboard dari mobil lain yang merekam momen saat mobil Oscar menabrak mobil Selena. Kasus ditutup. Siapa sangka kasus senilai $15.000 seperti ini bisa diselesaikan dengan mudah. Aku benar-benar jenius. Hahaha. Dengan kecepatan seperti ini aku akan menjadi jutawan sebelum kalian menyadarinya. Hah? Cuma itu? Tidak. Ada yang tidak beres di sini.
Naluriku mengatakan bahwa Oscar si polos itu tidak mungkin menjadi dalang yang licik dan kejam di balik semua ini. Keesokan paginya aku dikejutkan oleh kegembiraan ayah yang keras. Aku jadi berita utama, sayang. Ternyata video itu menyebar seperti api di berita. Namun bukan itu saja, bagian lain dari cerita itu juga terungkap. Oscar, putra Dr. Davis, mencintai Selena Martinez tetapi ditolak. Jadi ia mengancam akan memberitahu ibunya untuk membatalkan lisensi kedokteran baru mereka. Selena masih menolaknya, sehingga keluarganya kehilangan izin obat dan mengalami kerugian besar. Sementara itu, Oscar menjadi sangat marah sehingga menyebabkan kecelakaan itu. Jadi ada konflik keluarga juga yang terlibat. Bukan hanya kisah cinta remaja. Melihat banyaknya komentar marah, aku sangat khawatir sehingga aku segera berlari ke klub rumba untuk mencari Oscar. Di sana aku menemukan Zen mencengkram kerah Oscar. Aku selalu tahu itu kamu. Bagaimana kamu akan menyangkalnya sekarang? Tunggu, berhenti! Melihatku, Zen mengendurkan tinjunya. Kamu akan membayar untuk ini. Aku bersumpah aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu dari mana video itu berasal. Tolong bantu aku. Aku juga merasa semuanya tidak semudah itu. Jadi aku pulang untuk memeriksa video itu lagi. Akhirnya aku menemukan sesuatu yang janggal. Jika benturan terjadi pada sudut itu, lengan kiri Selena pasti terluka. Tetapi tidak demikian menurut catatan rumah sakit. Ayah, sepertinya video kecelakaan itu dibuat-buat. Kita perlu memastikan kondisi Selena sebelum mengambil kesimpulan. Ya, kasus ini sudah ditutup. Keluarga Martinez memintaku untuk menyelesaikannya segera setelah bukti ditemukan. Kenapa terburu-buru? Mereka menghabiskan banyak uang tetapi tidak menginginkan penyelidikan menyeluruh? Keesokan harinya aku memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Aku menyamar sebagai perawat untuk menyelinap ke rumah sakit. Tetapi kamar Selena dijaga ketat. Aku harus mencari jalan masuk lain. Hah? Itu Zen? Kemudian dia melihatku dan langsung menyeretku ke sudut, memberi isyarat agar aku tetap diam. Hati-hati atau mereka akan melihatmu. Apa yang kamu lakukan menyelinap? Aku takut orang tuaku melakukan sesuatu yang mencurigakan. Coba jelaskan. Aku dengar mereka bicara dengan pers untuk terus mengunggah artikel yang mencemarkan nama baik keluarga Oscar. Dan bahkan menyebut sesuatu tentang balas dendam. Jadi kamu mengikuti mereka ke sini? Tiba-tiba aku dilarang menemui Selena karena dokter bilang dia butuh kedamaian mutlak untuk sembuh. Tetapi rasanya lebih seperti orang tuaku tidak ingin aku bicara padanya. Kalau dipikir-pikir, mereka juga yang membuatku mencurigai Oscar sejak awal. Itulah yang kupikirkan. Tapi kenapa aku harus percaya padamu ketika kau telah mengatakan hal-hal buruk tentang Oscar? Mungkin kau bekerja dengan mereka. Semester lalu aku belajar di luar negeri. Saat itulah Selena dan Oscar mulai pacaran. Semua hal yang ku ketahui tentang mereka diceritakan oleh orang tuaku. Sebenarnya, percaya atau tidak, aku akan mencari tahu kebenarannya dengan atau tanpa bantuanmu. Melihat sikapnya yang penuh tekad, hatiku sedikit melunak. Jika memang benar orang tuamu merencanakan sesuatu yang buruk, kamu masih bersedia membongkarnya? Jika benar apa yang mereka lakukan itu salah, aku perlu tahu alasannya. Tepat pada saat itu aku mendapat telepon dari ayah. Bagus sekali, Faith, kamu benar. Video itu direkayasa. Aku percaya padamu, Zain. 3 hari kemudian dilaporkan bahwa ibu Oscar mengundurkan diri karena skandal baru-baru ini. Kemudian ayah muncul dengan setelan jas yang sangat rapi. Sebaiknya kau bersiap-siap, nak. Keluarga Martinez mengundang kita makan malam untuk merayakan penyelesaian kasus ini. Kurasa mereka akan memberikan bonus di atas jumlah awal. Ayahku benar-benar hebat, bukan? Baiklah, saatnya memecahkan kasus ini. Saat makan malam, semua orang tampak sangat bahagia, terutama Tuan Martinez. Terima kasih banyak telah memberi kami penyelesaian yang kami butuhkan atas kecelakaan putri kami. Tidak, aku yang harus berterima kasih karena kau telah memberiku kasus besar. Sekarang orang-orang akan mengantri agar aku memecahkan kasus mereka. Mereka terus bersulang tertawa dan berbicara dengan gembira seperti dua sahabat lama. Kemudian Nyonya Martinez pergi untuk mengambil lebih banyak makanan untuk mereka. Aku menoleh dan melihat Zen tampak agak sedih. Aku tidak menyangka Dr. Davis bisa bersikap serendah hati ini. Dia pantas menerimanya. Beraninya dia mengatakan obat kami kualitasnya jelek dan menolak lisensi. Dia hampir saja menghancurkan rencana kami untuk menghasilkan banyak uang. Sungguh tidak masuk akal. Untungnya kami cukup cerdik untuk membuat kecelakaan palsu untuk menjebak putranya. Mendengar itu, Nyonya Martinez segera berlari untuk menutupi mulut suaminya, tetapi tidak sempat. Aha, jadi kamu mengakui semuanya. Aku merekam semuanya. Ini akan menjadi bukti untuk mengungkapmu di pengadilan. Kami tidak mengakui apapun. Periksa rekamanmu. Saat aku menyalakannya, semuanya statis. Kami tidak dapat mendengar apapun. Sayangnya untukmu, ini adalah ruang bisnis keluarga, dilengkapi dengan pengacau sinyal dan perangkat anti penyadapan. Jadi, kamu tidak punya bukti. Bu, hentikan. Saat itu juga, Oscar masuk dengan Selena di kursi roda. Kenapa kamu di sini? Kamu seharusnya berada di rumah sakit untuk istirahat. Semua berkat ibuku. Dia kenal seseorang di rumah sakit dan bisa membantu Selena keluar. Atau, berapa lama kamu berencana untuk mengurungnya? Ternyata Selena sudah bangun seminggu yang lalu, tapi orang tuanya merahasiakannya. Itu sebabnya Zen tidak diizinkan mengunjunginya karena takut semuanya akan terbongkar.
Bu, itu tidak cukup untukmu. Awalnya ibu memintaku untuk mengejar Oscar agar bisa dekat dengan ibunya. Tapi ketika rencana itu tidak berhasil, ibu memaksaku untuk putus dengannya. Tapi aku sudah benar-benar jatuh cinta pada Oscar. Hatiku hancur saat melakukannya. Malam itu, aku mengemudi dalam keadaan benar-benar stres dan menabrak pohon. Tapi siapa sangka orang tuaku yang kejam akan menggunakan kecelakaan putri mereka sebagai alasan untuk menjebak Oscar dan keluarganya. Oh sayang, kamu mengatakan ini karena kamu belum sembuh? Tidak, kami semua tahu apa yang kamu lakukan. Akui saja, Oscar dan ibunya adalah orang baik yang tidak pantas menerima semua ini. Aku mencintai kalian, itu sebabnya aku harus memperbaikinya. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Semua yang kami lakukan untukmu. Tapi itu tidak penting. Pengadilan butuh bukti konkret, bukan sekedar kata-kata seorang gadis. Aku benar-benar kecewa dengan kalian. Aku berharap kalian mau maju dan bertanggung jawab. Kalian bisa saja mendapat pengurangan hukuman, tapi kurasa sekarang kita harus menyerahkan bukti yang sebenarnya. Aku mengangkat video pengakuan orang yang disewa oleh orang tua Selena untuk memalsukan kamera dashboard. Pada titik ini, Nyonya Martinez berlutut terisak-isak dengan dramatis. Aku membayarmu untuk menemukan bukti terhadap keluarga Davis, bukan melawan kami. Maaf, tapi kami menolak menerima uangmu. Kami tidak bekerja untukmu, kami bekerja untuk keadilan. Tak lama kemudian, Tuan dan Nyonya Martinez menghadapi pengadilan atas rencana mereka, dan nama keluarga Davis dibersihkan. Setelah vonis dijatuhkan, Ibu Oscar mendatangiku dan ayahku. Terima kasih banyak telah memperjuangkan kebenaran. Kalian selamatkan reputasi keluarga kami. Masyarakat kita butuh lebih banyak orang yang bekerja dan hidup untuk kebenaran sepertimu. Aku berhutang semuanya pada Fate. Segalanya tidak akan berjalan seperti ini tanpa rencana induknya. Mulai dari pengunduran diri palsu hingga pelarian Selena dari rumah sakit dan bahkan mengatur sandiwara untuk mengungkap keluarga Martinez. Memang benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Dia akan melampaui keahlianku. Aku akan membiarkanmu menyimpan ini selama beberapa tahun lagi. Memang benar bahwa aku sebelumnya tidak tertarik dengan pekerjaan ayahku. Tapi kasus ini membuatku menyadari hasratku untuk memecahkan kejahatan. Jadi kita lihat saja nanti. Sekarang semua hal gila itu akhirnya beres. Oscar dan Selena kembali bersama setelah semua yang telah mereka lalui. Mereka pantas untuk bahagia bersama. Apakah ini hanya aku atau kisah mereka benar-benar mirip dengan Romeo dan Juliet? Kecuali pada akhirnya mereka bahagia bersama. Tiba-tiba, Zen berjalan di belakangku. Mau berdansa? Kau yakin? Kaulah yang mengatakan aku berbahaya bagi diriku sendiri dan orang lain. Kalau begitu itu resiko yang bersedia aku ambil. Aku merencanakan perampokan bank dengan orang-orang yang aku sewa secara online. Mereka mengaku mantan penjahat sehingga akan menjadi tangkapan besar. Kami identifikasi subjeknya, membaca naskahnya sekali lagi dan kemudian menuju bank. Namun sesampainya kami di sana, aku tidak bisa berbicara. Hai, namaku Jolie. Ingin tahu kok bisa aku merampok bank? Ayo, kubawa kau ke perjalanan liar. Aku berasal dari keluarga bahagia dengan ibu dan ayah yang selalu menghujaniku dengan cinta tanpa syarat. Faktanya, mereka sangat sempurna. Aku rasa mereka tidak pernah berdebat tentang apapun. Semasa kecil aku diajarkan untuk menjadi orang baik dan mengutamakan sekolah untuk karir masa depan. Aku melakukan hal itu dan mereka sangat bangga. Namun, suatu hari aku pulang dan mendapat kabar mengejutkan. Ayah dan ibu akan bercerai. Tapi, kenapa? Sayang, ini yang terbaik untuk kita berdua. Ternyata kita tidak begitu cocok. Tidak cocok? Apa kamu baru mengetahuinya dalam semalam? Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kita akan baik-baik saja. Aku janji. Tidak, kita tidak. Kita adalah keluarga yang hancur dan kalian bersikap seolah-olah itu bukan apa-apa. Apakah kalian peduli sedikit saja? Beberapa hari kemudian aku masih tidak bisa melupakannya. Sampai aku melewati restoran ini dan melihat sosok yang aku kenal. Apa itu? Ayah? Bergandengan tangan dengan wanita asing? Sungguh aneh. Ayah selingkuh dari ibu? Aku segera berlari pulang untuk memberitahu ibu. Tapi sesampainya di sana aku tidak tega mengungkapkannya padanya. Bu, kamu baik-baik saja? Hanya saja perceraian itu berat bagiku. Aku menghormati keputusan ayahmu, tapi ini sangat sulit bagiku. Kamu satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang, Jolie. Tidak, dia salah. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi mantan istri ayah yang bersedih. Aku akan mengembalikannya padanya. Begitu dia melihat bagaimana putri kesayangannya terkena dampak perceraian ini. Jadi, keesokan harinya, aku pergi ke taman dan memetik bunga di depan umum. Ya, tidak juga. Tapi itu buruk kan? Lalu aku menyeberang jalan ketika ada tanda berhenti. Tapi polisi itu bahkan tidak peduli. Halo, aku melanggar hukum di sini. Baiklah kalau begitu, restoran Tuan Whitman, kita pergi. Aku tidak memesan apapun tetapi hanya menggambar seluruh dindingnya dengan kapur. Nah, kalian tidak ingin hal itu bertahan selamanya, bukan? Tapi Tuan Whitman muncul dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Karena aku memberinya ide terbaik untuk menghibur anak-anak saat makan di restorannya. Karena frustrasi aku membaca seluruh buku di toko buku tanpa membayar. Buang sampah sembarangan bahkan menendang tong sampah. Tapi sepertinya tak seorang pun mengakui perbuatan burukku. Jadi aku menonton beberapa film kriminal secara berlebihan untuk mengaktifkan kejahatanku. Aha, perampokan. Itu sebabnya aku mempekerjakan idiot ini. Gold Beach Bank and Trust, bukan Gold Beach toko topi, bodoh. Maaf, salahku. Kami tetap melanjutkan perampokan dan berhasil mencuri banyak topi dan aku memastikan untuk secara tidak sengaja menjatuhkan dompetku dengan ID-ku di dalamnya.
Keesokan harinya aku pulang sekolah dan melihat pemilik toko mengamuk pada ayah, menuduhnya melakukan pola asuh yang buruk. Tapi anehnya ayah tetap tenang dan hanya membayar semua topi yang kucuri. Apa? Bersiaplah, kamu dan aku akan makan malam di luar malam ini. Ada seseorang yang aku ingin kamu temui. Biar ku tebak, itu adalah cewek sampingan yang kulihat kemarin. Jolly, ini... Aurora, aku teman ayahmu. Aurora, kita harus memberitahunya. Oh, jangan. Aku sudah tahu. Kalian berdua berselingkuh, kan? Jolly, jaga kata-katamu. Kenapa? Karena itu kebenarannya? Ayah hendak mengatakan sesuatu tapi Aurora menghentikannya. Aku tidak percaya kamu melakukan ini pada ibu. Aku berlari keluar dari sana dan bersembunyi di gang ini, menangis dengan hati yang sakit saat melihat beberapa pria yang terlihat samar. Mereka membawa koper penuh uang dan terus melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba aku menginjak sebuah squishy dan itu menimbulkan suara paling keras dan membuat mereka semua menoleh ke arahku. Aku segera lari sebelum mereka melihatku dan menabrak seseorang. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Pria itu langsung memahami situasinya dan menyembunyikanku. Hanya seekor kucing, Lalo. Setelah geng itu pergi, aku melangkah keluar untuk berterima kasih padanya dan kekasihku yang sungguh pujaan hati. Tadinya aku akan menawarkan untuk membayarnya kembali, tetapi dia mengabaikannya dan pergi. Sangat keren. Kemudian aku sampai di rumah dan melihat ibu berkemas. Katanya dia akan segera pindah. Dan ayah bahkan tidak menghentikannya. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Gambar ibu dan Aurora. Bu, kamu kenal wanita ini? Aurora? Ya, kami sudah berteman sejak SMP. Teman? Dia bukan temanmu. Dia dan ayah berselingkuh di belakangmu. Ini sudah berakhir, kan? Tidak, Bu. Kamu harus membela diri sendiri. Jika kamu tidak melakukan apapun, aku yang akan. Hanya ada satu cara sekarang. Libatkan sekolah. Jika mereka lihat siswa yang dapat nilai S sepertiku tiba-tiba berubah jadi pemberontak, mereka akan bicara dengan ayah, kan? Tapi tentu saja aku perlu memastikan perbuatan burukku kali ini sah. Tiba-tiba aku melihat semua orang berdengung. OMG, apa kamu dengar? Kami mendapat murid pindahan baru dan dia mempunyai sifat anak nakal. Beritahu aku tentang itu. Dia menjadi topik terpanas sejak dia tiba di sini. Ya Tuhan, dia datang ke sini. Aku berbalik dan rahangku terjatuh. Itu adalah pria yang kutemui kemarin. Tiba-tiba langsung menuju ke arahku. Ini dia. Kamu mencariku? Tidak, tapi aku hanya bosan dengan orang-orang di sekitarku. Ayo pergi dari sini. Jadi, siswa pindahan ya? Apa yang terjadi dengan rambutmu? Kupikir aku mengubahnya sedikit loh. Lebih cocok untuk sekolah. Tunggu, bukankah kamu seperti anak nakal? Kenapa kamu mengikuti aturan? Aku mendapat sedikit reputasi, tapi aku siap mengubah caraku. Tidak, orang baik finish terakhir. Apa kamu tidak dengar? Itu sebabnya aku mencoba berubah juga untuk sedikit membumbuinya. Jadi, tolong ajari aku untuk menjadi anak nakal. Jika kamu sangat menginginkannya, tentu saja. Yeay, terima kasih pria cantik. Oh, badanmu bagus juga. Tyler dan aku memulai rencana pemberontakanku yang baru. Oke, tunjukkan yang kamu punya. Aku langsung mendatangi sekelompok kutu buku, membanting tanganku ke atas meja, mengambil burger seorang cowok dan mulai melahapnya. Ini kentang gorengnya. Apakah orang tuamu membuatmu kelaparan? Tidak. Aku segera berdiri dan pergi, dan melihat Tyler yang sedang menertawakanku dengan histeris. Itukah gagasanmu untuk bersikap jahat? Aku tahu aku tidak berbakat, itu sebabnya aku mau kamu mengajariku. Tyler kemudian mengajariku beberapa lelucon, dan itu sadis. Kami menutup pintu dengan 20 kunci yang berbeda dan menikmati melihat guru berjuang untuk membuka semuanya. Menyalakan layar untuk menampilkan banyak kunci selama kelas. Kemudian memutar suara bel berbunyi setiap 15 menit membingungkan semua orang. Yang paling menarik adalah mendapatkan banyak popok dewasa dikirimkan ke kepala sekolah tercinta. COD. Ketika kepala sekolah bertanya siapa, aku dengan bangga menerima tindakan tersebut. Apa kamu mau menjelaskan dirimu sendiri? Kepala sekolah, aku mungkin terlihat nakal saat ini, tetapi itu karena orang tuaku akan bercerai. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, pikiranku kacau, Baiklah, aku mengerti. Yesus, aku bahkan berbicara dengan orang tuamu. Kamu bisa pergi sekarang. Ayah tersayang, mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Saat aku keluar, Tyler sudah menungguku. Dia mengantarku pergi, lalu berhenti di danau yang indah ini. Kamu tidak memberontak karena kamu bosan, kan? Aku menghela nafas, lalu mulai menuangkan keluar semua yang selama ini memendam dalam diriku. Sepertinya milik keluarga Norma adalah sebuah kemewahan bagi kita berdua. Apa maksudmu? Aku sebenarnya dibesarkan di panti asuhan, tapi aku tidak senang di sana, jadi aku kabur. Aku berakhir di jalanan dan menyebabkan masalah. Untung saja ayah angkatku memperhatikan dan mengadopsiku. Aku sangat berterima kasih sampai hari ini, jadi aku selalu berusaha membantunya dalam bisnis ini. Ayahmu punya bisnis? Apa yang dia lakukan? Tyler tidak menjawabku. Ketika kami kembali, Aurora sudah ada di sana menungguku. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayahmu melakukan perjalanan bisnis dan memintaku datang untuk menjagamu selama beberapa hari. Tidak, terima kasih. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Dan siapa pemuda ini? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Bisakah kamu berhenti mencampuri urusanku? Tidak percaya ayah masih melanjutkan perceraiannya setelah pertemuan dengan kepala sekolah. Dan aku terjebak dengan wanita menyebalkan ini. Hanya tidak membiarkanku meninggalkan rumah dan bahkan memerintahkanku untuk memberlakukan jam malam dari senja hingga fajar. Kamu tidak akan melihat orang itu. Dia bermasalah. Tolonglah, kamu bukan ibuku.
Jadi aku terus bertemu dengan Tyler, tapi anehnya setiap kali aku mengajak jalan-jalan di rumahnya, dia selalu terlihat ragu-ragu. Jadi suatu kali aku pergi ke rumahnya untuk memberinya kejutan, tapi saat melihatku dia terlihat sangat khawatir. Kamu ngapain? Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Kita kedatangan tamu hari ini. Aku berbalik dan terpaku melihat pria samar dari gang. Lalu, aku ayah Tyler. Kamu pasti... Jolie. Oh, benar, Jolie. Tyler bercerita banyak tentangmu padaku. Ayo masuk, jadilah tamuku. Tapi Tyler menarikku keluar dari sana. Kami berhenti di taman terdekat ketika dia akhirnya sedikit santai. Pria itu adalah ayah angkatmu? Ya, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku khawatir kamu tidak mau mengenalku lagi. Itu tidak benar. Kamu tidak mengerti. Dia menjalankan bisnis terlarang dan sekarang dia memintaku untuk mengambil alih. Aku tahu aku sangat berhutang budi padanya, tapi aku tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal. Kalau begitu jangan, hanya karena dia membesarkanmu bukan berarti kamu harus melakukan segalanya atas perintahnya. Terutama melanggar hukum, kan? Tyler mengangguk tapi masih tampak gelisah. Malam itu, Tyler mengantarku pulang ke rumah ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Aku menyuruhnya menurunkanku di sana. Di dalam, Aurora sedang duduk bersampingan dengan seorang pria. Keduanya tampak berpakaian lengkap. Di seberang meja ada orang lain. Apa yang dia lakukan? Sudah aku bilang, sepasang cincin berlian terbaik ini sangat cocok untuk pernikahanmu. Benar, kita hanya menginginkan yang terbaik untuk pernikahan kita, kan sayang? Pernikahan? Keduanya, dia 2 kali mengatur waktu ayahku. Aku segera merekam percakapan mereka dan pulang. Ayah harus kembali malam ini dari perjalanan bisnisnya. Namun saat aku menceritakan semuanya pada ayah, bahkan dengan rekamannya, dia tetap tidak mempercayaiku. Apa yang kamu bicarakan? Aku belanja sepanjang hari dengan teman-temanku. Sudah aku bilang begitu. Ayah, kamu akan sangat menyesali ini. Dan kamu, jangan pernah berpikir kamu bisa lolos begitu saja. Aku tidak akan pernah menerimamu ke keluarga ini. Besok pengadilan akan memutuskan dengan siapa aku akan tinggal. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak bisa berada di rumah ini lebih lama lagi. Di pengadilan aku berdiri yang mengejutkan semua orang dan mengungkapkan bagaimana aku dianiaya di rumah bersama ayah dan Aurora lalu meminta untuk tinggal bersama ibu. Hakim kemudian menanyakan pendapat ibu. Aku tidak begitu yakin. Jolie, sebaiknya tinggal bersama ayahnya saja. Aku benar-benar kecewa. Ibu bahkan tidak mau berjuang untukku. Sesampainya di rumah, ayah langsung menggila padaku sementara Aurora kembali melakukan aksi manisnya. Saat itu aku mendapat pesan dari Tyler, meminta untuk bertemu, jadi aku bergegas keluar dari sana. Tidak, Jolie, tunggu. Ketika aku tiba, Tyler tampak terkejut. Jolie, apa yang kamu lakukan di sini? Miho, aku menggunakan ponselmu untuk memintanya datang ke sini. Lalu kemudian memberitakan komplotannya untuk mengikatku. Aku sedang berjuang untuk melarikan diri ketika seseorang bergegas ke arah kami. Lalu, tunggu, Aurora? Dia kenal gangster ini? Lepaskan dia sekarang, atau polisi akan tiba di sini sebentar lagi. Terima kasih untuk agen intel Nona di IE. Kami akan pergi, tentu saja dengan putrimu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, isi tempatnya. Agen di IE? Seperti polisi yang menyamar? Baiklah, bawa aku saja. Geng lalu mengikatnya dan mendorongnya ke dalam van. Hahaha, benar sekali. Boys, ambil juga bocah ini. Jangan biarkan satupun saksi di TKP. Kita sudah sepakat, Lalo. Serius? Tak ingat? Dia memerintahkan Tyler untuk pergi sementara sirine polisi semakin keras. Tiba-tiba Tyler balik arah. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukan itu jalannya. Sementara perhatian mereka teralihkan, Aurora mengeluarkan alat serbaguna di sakunya dan mulai memotong tali di tanganku. Aku melakukan hal yang sama padanya. Tyler kemudian berhenti tiba-tiba, Lalo dan kawan-kawan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai. Polisi segera mengepung van dan menangkap para penjahat tersebut. Jolie, kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka dimanapun, kan? Ya, terima kasih telah menyelamatkanku. Dan aku minta maaf karena bersikap kasar. Hanya saja, aku belum siap untuk move on dari perceraian. Sayang, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kuberitahukan padamu. Aku ibu kandungmu. Apa katamu? Jin adalah ibu kandungku. Tidak, sayang. Dia temanku. Aku tahu ini semua membingungkan, tapi dengarkan saja. 16 tahun yang lalu, ayahmu dan aku melahirkanmu. Namun setelah melahirkan, aku harus pindah ke Meksiko untuk menangani kasus penyelundupan berlian berantai yang disebabkan oleh Lalo. Dan Jin menawarkan bantuannya. Aku pikir kamu pantas mendapatkan keluarga bahagia yang normal. Jadi aku menerima bantuannya dan memintanya untuk pindah ke rumah kami. Bertahun-tahun kemudian, karena mengira kasus ini akhirnya ditutup, aku kembali ke rumah dan bersiap untuk bertemu kembali denganmu dan ayahmu. Tapi tiba-tiba aku mendapat kabar bahwa organisasi Lalo masih beroperasi dan telah pindah ke Amerika. Aku tidak bisa mengambil risiko membahayakanmu. Jadi aku menyembunyikan kebenaran darimu. Tapi bagaimana dengan orang yang membicarakan pernikahan denganmu? Oh, itu Alejandro, rekanku. Kami hanya berpura-pura menjadi pasangan untuk penyelidikan. Oh, aku tidak menyangka kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku. Tentu saja, kamu adalah putriku. Terima kasih, Bu. Akhirnya semuanya menjadi jelas. Tapi saat kami sampai di rumah, ibu, maksudku Jin, tiba-tiba datang menyeretku pergi. Kamu adalah putriku, tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Hanya karena kamu membesarkan Jolie bukan berarti kamu boleh melakukan apapun padanya. Jika kamu mencintainya, kamu hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Jin kemudian menangis, mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan kemampuan reproduksinya. Dia sangat bahagia karena aku harus menjaganya dan memperlakukanku seperti putrinya sendiri.
Hei, jangan khawatir, kamu akan selamanya menjadi ibuku. Aku memberikan pelukan terbesar pada Jin. Saat itulah aku menyadari Tyler bahagia untukku tetapi juga sedih di saat yang sama. Tiba-tiba aku menyadari dia tidak punya keluarga lagi. Aku punya ide, kenapa kamu tidak mengadopsi Tyler ke rumahmu? Tyler dan Jin saling berpandangan dan senyum cerah muncul di wajah mereka. Semuanya akhirnya menjadi baik-baik saja. Aku sudah berusaha mengejar ibu dan menebus tahun-tahun yang hilang itu. Tapi aku juga tidak melupakan ibu keduaku. Tyler, atau haruskah aku bilang pacarku, sekarang tinggal bersama Jin dan dia mengantarku mengunjunginya. Aku sangat bahagia akhirnya memiliki keluarga yang penuh kasih sayang dan pacar yang nakal. Hanya saja kali ini kami tidak berusaha menjadi jahat lagi. Itu ayahku, Marcus Baldwin, joki terkenal di dunia. Sekarang dia adalah ketua klub pacuan kuda yang sangat sukses. Sebagai anak sematawayangnya, aku selalu mendapat semua yang kuimpikan. Tapi kemudian hal besar terjadi dan mengubah segalanya. Sebelum aku cerita lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Di usia 8 tahun, aku sedang ada di ruang bermain dan menyisir rambut bonekaku saat ayah mengajak seorang wanita lusuh dan putrinya masuk. Audrey, ayah ingin kamu bertemu Beatrice dan ibunya. Mereka akan tinggal di sini untuk sementara dan menjadi pembantu baru kita. Beatrice kelihatan sangat ketakutan. Karena kasihan padanya, aku menggandeng tangannya dan membiarkannya bermain dengan bonekaku. Kami segera menjadi sahabat baik dan aku bahkan berhasil membujuk ayah agar dia bisa bersekolah di sekolah yang sama denganku. Tidak mengherankan, aku tumbuh terobsesi dengan kuda dan bermimpi menjadi joki terkenal seperti ayah. Aku berlatih menunggangi kudaku Eclair setiap hari sepulang sekolah dan kami menjadi tim yang sangat tangguh. Tak lama kemudian aku memenangkan banyak kontes junior dan bahkan koran-koran meramalkan kalau aku akan menjadi nama besar berikutnya di dunia pacuan kuda. Hal ini tentu saja menaikkan popularitasku di sekolah dan aku mulai mengumpulkan kelompok dengan anggota para elit. Namun ada satu masalah kecil, karena latar belakang Beatrice yang sederhana, gadis-gadis lain tidak menyukainya. Dari mana dapat sepatu itu? Dari nenekmu? Apa kamu membiarkan nenekmu menata rambutmu juga? Ayolah gadis-gadis, mari kita lihat apakah kantin masih memiliki muffin gandum. Segalanya hampir sempurna, dan untuk melengkapi semuanya, aku diundang ke acara gala untuk para joki muda berbakat. Aku perlu tampil sempurna, jadi aku meminta sopir untuk mengantarku ke mall dan membeli pakaian yang paling mempesona. Tapi di tengah jalan, semuanya berubah. Aku terbangun di rumah sakit memakai gaun jelek dan merasa pusing karena kebingungan. Oh Tuhan, kau sudah sadar? Hah, kenapa aku di sini? Sayang, kamu mengalami kecelakaan mobil. Kamu sudah koma selama 2 tahun terakhir. 2 tahun? Apa? Tidak mungkin. Itu berarti aku melewatkan 2 tahun penuh dalam hidupku dan sekarang umurku 17 tahun. Aku melewatkan ulang tahun ke-16. Setelah mengatasi kejutan awal menjadi putri tidur, aku memastikan bertanya hal yang paling penting. Apa Eclair baik-baik saja? Siapa pemenang Grand Championship? Setelah berbicara dengan orang tuaku, mereka memberitahuku sesuatu yang lebih mengejutkan. Audrey, kondisi kesehatanmu sangat buruk. Kami kira kami akan kehilanganmu. Kamu butuh ginjal baru, tetapi kami tidak cocok. Tapi Beatrice cocok dan dia mendonorkan ginjalnya untukmu. Kami sangat berterima kasih padanya. Jadi ketika ibunya meninggal dunia, kami memutuskan untuk mengadopsinya. Dia sekarang saudarimu. Aku sedih mendengar tentang ibu Beatrice tetapi bersyukur atas apa yang Beatrice lakukan untukku. Lagi pula aku selalu menganggapnya saudariku. Begitu aku keluar dari rumah sakit, aku bersemangat untuk kembali ke sekolah dan melanjutkan hidupku. Hanya saja dunia sepertinya sudah berjalan tanpaku. Tidak ada yang berpakaian sepertiku lagi dan aku terjebak di kelas dengan anak-anak berusia 15 tahun. Aku mencoba berinteraksi dengan mereka. Jadi saat aku melihat guru memasang gambar seorang pria tua, aku bertanya apakah itu kakeknya. Seluruh kelas hening sejenak. Lalu tiba-tiba meledak dengan tawa. Itu presiden kita, Audrey. Bagaimana aku bisa tahu? Saat makan siang ketika aku hendak bergabung dengan teman-teman lamaku, aku mendengar mereka berbicara. 2021 menelpon, dia ingin rok tenisnya dikembalikan. Dia bicara bahasa apa? Ya ampun, Audrey seperti alien. Dia tidak tahu apa-apa. Aku bicara soal tren sindrom gadis beruntung dan dia benar-benar menatapku seperti ikan. Ayolah, kau tahu dia tidak bisa menahannya. Ayo kita beli kentang goreng keju. Apapun katamu, Beatrice. Beatrice ada di pihakku, kan? Rasanya seperti dia telah mengambil alih tempatku. Setidaknya orang tuaku akan senang aku pulang, kan? Salah, ibu selalu pergi belanja, menghadiri kelas yoga dan spa, tapi tidak pernah mengajakku. Sebaliknya dia selalu mengajak Beatrice. Rasanya dia lupa bahwa aku, anak kandungnya, sebenarnya ada. Sementara itu di klub pacuan kuda, saat aku berjalan melewati kandang, aku mendengar ayah berbicara dengan Beatrice tentang acara yang akan datang. Aku sangat beruntung kamu di sini membantu mempromosikan acara ini. Aku tidak tahu harus apa tanpamu. Aku tidak lagi cocok di sekolah, di rumah, atau di klub pacuan kuda. Hidup di sekitarku sudah berubah, dan aku merasa terjebak dalam waktu. Lebih buruknya lagi, aku harus minum obat yang menjijikkan ini. Suatu kali pembantuku mengejarku ke sana kemari, mencoba membuatku meminum obatnya, tapi kugunakan hiasan, bantal, dan buku-buku untuk menghalangi jalannya. Aku sangat fokus membuat jalur rintangan sehingga aku menabrak Douglas Baron, rekan bisnis ayahku. Wah, kau memang gadis muda yang gigih. Malam itu ayah memanggilku ke kantornya.
Aku pikir dia akan mengomel karena tidak minum obat, tapi sebaliknya, dia mengatakan sesuatu yang tidak kuduga. Sepertinya Douglas sangat terkesan denganmu. Dia ingin kamu berkencan dengan putranya Frederick. Perusahaan sedang dalam banyak tekanan akhir-akhir ini dan memiliki Douglas di pihak kita akan sangat menguntungkan. Terutama karena dia pemegang saham terbesar kita. Apa? Ayah ingin aku berkencan dengan orang asing hanya untuk membantu bisnis ayah? Aku bisa hidupkan kembali bisnis ini sendiri tanpa harus melakukan itu. Aku hanya perlu menang turnamen pacuan kuda. Tidak, itu terlalu cepat setelah koma. Kamu belum siap. Kencan adalah satu-satunya cara. Seolah aku akan mendengarkan ayah. Jadi aku diam-diam datang ke sini bersama Beatrice. Aku baru akan memasang pelana pada Eclair, tapi kemudian aku mencium bau kotoran kuda dan mulai merasa pusing dan mual. Ayah tiba-tiba muncul dan membawaku ke rumah sakit. Ternyata aku alergi kotoran kuda. Kemudian ayah mulai memarahiku karena berlatih tanpa seizinnya. Untungnya, Beatrice bilang soal kejadian ini dan memberitahu tentang alergimu. Beatrice, kenapa? Maaf kak, aku cuma bilang ke ayah karena aku khawatir padamu. Terserah, aku tetap akan ikut pacuan kuda lagi. Sebenarnya ada terapi fisik dan jika kamu lulus tes ketangkasan, kamu bisa berlatih lagi. Ayah, kumohon. Baiklah, lakukan terapinya hanya jika kamu berkencan dengan Frederick. Aku setuju untuk berkencan, tapi aku tidak pernah bilang apa-apa akan berperilaku baik di sana. Jadi untuk mempersiapkan kencan istimewa kami, aku menonton film tutorial ini. Cara berpakaian untuk menarik pria, sebuah tutorial. Aturan nomor 1, pastikan rambutmu panjang dan jangan pernah diikat. Aturan nomor 2, pastikan menunjukkan sedikit kulit gadis-gadis. Aturan nomor 3, sepatu harus anggun dan lembut. Dan jeng jeng jeng. Begitu aku muncul di restoran dengan penampilan konyol, aku langsung mengenali pria aneh ini dari sekolah, Frederick. Jadi, aku memastikan untuk memasang ekspresi paling tidak ramah di wajahku. Begitu aku duduk, aku sengaja memesan combo makanan paling aneh, hamburger es krim. Aku yakin dia akan menganggapku gila dan pergi. Tapi sebaliknya, dia mengambil sepotong hamburger es krimku dan mencicipinya. Menarik. Apa? Bagaimana bisa dia menyukainya? Tolong panggil polisi makanan ke sini. Selera berpakaianmu sangat menyegarkan. Semua tentangmu sangat menarik. Aku benar-benar terpikat. Rumor tentang dia yang aneh benar-benar nyata. Setelah kencan yang kacau dengan Frederick, aku bertemu Stephen, seorang mahasiswa kedokteran di rumah sakit yang membantu terapi fisikku. Selama latihan, dia sangat perhatian dan sangat menguatkan. Aku merasa lebih baik, tetapi kemudian Frederick muncul dan bersikeras untuk tetap di sana agar dia bisa memastikan Stephen melakukan pekerjaannya dengan benar. Dia tidak mau berhenti menyanyikan lagu-lagu yang mengganggu dan mengunyah keripik kentang dengan sangat keras. Kemudian di rumah, dia tidak mau pergi dan terus menggangguku. Ketika dia akhirnya pergi, aku mengeluh kepada Beatrice tentang betapa menyebalkannya dia. Tapi yang mengejutkanku, dia bilang dia pikir Frederick itu imut dan lucu. Tunggu, apakah ini berarti Beatrice menyukai Frederick? Pada hari pemeriksaan fisik, aku lulus di semua tes tanpa membuat kesalahan. Aku tersenyum saat dokter menyampaikan pengumuman. Nona Baldwin, sayangnya Anda gagal dalam tes ini. Aku keluar dari sana dan menangis sendiri. Aku rasa ada seseorang yang duduk di sebelahku. Aku bersiap menyuruhnya pergi ketika aku menyadari itu adalah Stephen. Audrey, peningkatan yang kamu buat sangat mengesankan. Aku yakin kamu akan lulus. Melihat wajahnya yang penuh perhatian membuatku merasa sedikit lebih baik. Kami ngobrol dan dia menawarkan untuk mengantarkanku pulang. Saat kami berjalan ke tempat parkir, kami mendengar Beatrice berbicara keras dengan, "Dokter," kami berhenti untuk mendengarkan. "Aku tidak akan memberimu uang lebih banyak. Aku sudah membayarmu untuk menggagalkan Audrey. Tanda tangani ini agar aku yakin kau akan merahasiakannya." Apa? Bagaimana bisa Beatrice mengkhianatiku seperti ini? Beatrice, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tidak mengerti betapa sulitnya hidup dalam bayanganmu. Aku suka klub berkuda, tapi kamu akan kembali dan tak ada gunanya lagi bagiku di sana. Kamu merusak segalanya. Kemudian dia pergi meninggalkanku yang berdiri mematung. Aku pulang dan bilang ke ayah apa yang telah dia lakukan. Aku berharap dia ada di pihakku, tapi aku yakin kamu terlalu memikirkannya. Selain itu, kamu harus berterima kasih kepada Beatrice. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupmu, tapi sekarang dia setuju untuk menikahi Frederick dan menyelamatkan perusahaan. Beatrice hanya melakukan ini untuk mencuri hidupku. Itu tidak akan berhasil. Aku lebih bertekad dari sebelumnya untuk kembali berkuda dan merebut kembali hidupku, milikku. Sementara itu, Stephen membantu mencarikan dokter lain untuk mengujiku dan kali ini aku lulus. Aku menunjukkan hasil tes kepada ayah, dan dia akhirnya mengizinkanku untuk kembali berlatih. Tapi ketika aku mengungkit lagi soal Beatrice yang menyuap dokter, dia hanya diam saja. Apakah aku masih putrinya? Oke, kalau begitu rencana berubah. Aku bertemu dengan Frederick untuk bertanya tentang pernikahannya dengan Beatrice. Jadi, kamu setuju dengan pernikahan itu? Tidak, aku tidak ingin menikahi siapapun namanya. Bagus, maksudku itu menyedihkan. Ya, hatiku milikmu. Bagaimana kalau kita balas dendam dan pura-pura berkencan? Hanya pura-pura saja, kalau kamu tidak keberatan. Pura-pura? Sungguh, jika itu berarti menjadi pacarmu, aku akan melakukannya. Jadi, kami segera pulang. Berjalan masuk sambil berpegangan tangan dan saling menatap mesra.
Wajah Beatrice yang kesal adalah sebuah pemandangan indah. Aku melanjutkan latihan berkuda dan mengatasi masalah alergiku dengan menggunakan saset dan menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhku. Awalnya itu berhasil, tetapi kemudian aku mulai alergi terhadap masker juga. Stephen segera tahu dan keesokan harinya ia datang dengan beberapa saset herbal buatannya sendiri. Tidak hanya membantu menyembuhkan alergiku, tapi saset itu juga memberikan efek menenangkan pada diriku. Tanpa alergi yang mengganggu, aku bisa fokus berlatih dan segera kembali menjadi diriku yang hebat dalam berkuda. Aku menunjukkan bakatku ke klub dan semua orang tampak terkesan. Dengan bakatmu, kau harusnya jadi ketua. Ya, aku mungkin tidak pandai bicara seperti seseorang yang aku kenal, tapi tindakan jauh lebih nyata daripada kata-kata. Beatrice jelas iri dengan kemunculanku, jadi dia melakukan beberapa lelucon kejam padaku di sekolah. Suatu kali dia tiba-tiba berubah baik dan menawarkan kopi, tetapi ternyata dia memasukkan saus pedas ke dalamnya. Aku sangat marah. Keesokan harinya aku mengubah nada deringnya menjadi suara kentut dan menelpon nomornya. Itu lucu sekali. Tapi kemudian dia tiba-tiba pingsan dan dibawa ke ruang kesehatan sekolah. Oh ayolah, apakah dia sangat terluka sampai pingsan? Ku beritahu siswa lain dia cuma pura-pura, tapi alih-alih mendengarkanku, mereka semua memihak Beatrice. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Beatrice bahkan memberimu ginjalnya, tapi kamu menakut-nakutinya sampai pingsan. Ya, kamu tidak akan ada di sini hari ini tanpanya. Orang macam apa kamu ini? Merasa diremehkan dan tidak didengar, aku berlari pergi. Aku bergegas pulang dengan marah dan di tengah jalan aku bertemu Stephen. Tidak mampu menahan emosiku lagi, aku menangis terseduh-seduh. Dia memaksa agar kami berjalan-jalan dan aku akhirnya menceritakan semuanya kepadanya. Aku tidak membenarkan yang dilakukan Beatrice, tapi aku sedikit mengerti dari sudut pandangnya. Dia yatim piatu yang merindukan sebuah keluarga. Dia akhirnya menemukan tempatnya di dunia dan kemudian kamu terbangun dan menjadi ancaman. Aku belum pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Aku sadar hal terbaik yang bisa kulakukan adalah berhenti balas dendam dan mencurahkan semua energiku untuk pemulihan. Aku berhenti bergaul dengan teman-temanku, lalu putus dengan Frederick. Aku berlatih keras di klub, tetapi bukan untuk ayahku atau perusahaan, tapi untuk diriku sendiri. Beatrice muncul dan mencoba memprovokasiku, tapi aku tidak peduli. Semua kerja kerasku membuahkan hasil dan aku lolos ke turnamen. Di turnamen, aku memimpin balapan dan merasa tak terkalahkan. Tapi kemudian beberapa lebah mulai mendengung di sekitar wajah Eclair. Dia panik dan mulai melompat-lompat. Lalu semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di rumah sakit merasa pusing dan melihat seseorang mengobrak-ngabrik tempat tidurku. Beatrice, apa yang kamu lakukan? Kemudian Stephen muncul. Apa ini yang kamu cari? Aku melihat Beatrice menukar saset dengan yang berisi serbuk sari untuk menarik perhatian lebah. Aku yakin dia juga menukar yang sebelumnya untuk memperburuk alergimu. Apa yang aku lakukan sampai pantas menerima ini? Semuanya sangat mudah bagimu kan? Karena kamu aku kehilangan segalanya. Beatrice, bagaimana bisa? Minta maaf pada Audrey sekarang juga. Tidak, aku tidak mau. Ini semua salahmu. Ini semua salahku. Bertahun-tahun yang lalu, aku menjalin hubungan dengan Ibu Beatrice. Kami berpisah secara baik-baik, tetapi baru di hari-hari terakhirnya dia mengatakan kebenaran padaku. Beatrice adalah putriku. Aku tidak ingin mengecewakan siapapun, jadi aku menyimpannya sendiri. Tapi ketika kamu butuh ginjal dan Beatrice ternyata cocok, aku menggunakan ini sebagai alasan untuk menyarankan mengadopsinya. Kemudian kamu bangun dan kami sangat bahagia. Ayah tidak menyadari bagaimana ini mempengaruhi Beatrice atau kamu, Audrey. Tolong maafkan ayah ingin memperbaikinya. Ibu dan aku sangat terkejut dan ibu menyuruh ayah pergi mencari Beatrice. Setelah ayah pergi, ibu memelukku. Sayang, kamu dan Beatrice berhak mendapatkan kehangatan dan cinta. Ibu janji segalanya akan lebih baik mulai sekarang. Saat aku meninggalkan rumah sakit keesokan harinya, aku melihat Beatrice berjalan ke arahku. Maafkan aku, kamu selalu baik padaku dan aku sangat jahat. Aku sangat khawatir saat kamu koma. Tapi begitu kamu bangun, aku takut tidak ada yang menginginkanku lagi. Aku peduli padamu, Audrey. Kamu saudariku. Aku memeluknya erat. Kamu selalu menjadi saudariku, Beatrice. Tapi tolong, jangan ada lagi lelucon. Kemudian aku melihat Stephen berjalan ke arahku, sambil membawa balon besar. Sepertinya kamu kedatangan tamu. Aku senang kalian berdua berbaikan. Ini aku membawakannya untuk... Hai semuanya, aku Ellie dan penemuan jeniusku siap membuatku jadi Thomas Edison berikutnya. Kalau kalian ingin melihat lebih banyak penemuan unikku, silakan tulis komentar. Lalu jangan lupa like dan subscribe cerita pendek animasi. Ibuku meninggal dunia saat aku masih kecil, jadi sejak saat itu yang tinggal hanyalah aku, ayah, dan kakak perempuanku Kara. Ayah seorang ilmuwan independen. Saat tumbuh dewasa, dia selalu menciptakan sesuatu dan membiarkanku membantunya. Secara alami, aku mengembangkan hasrat untuk menciptakan sesuatu sejak usia dini. Kalian sedang bermain frisbee dan kalian lapar. Tapi kalian tidak punya piring untuk makan. Apa hal ini pernah terjadi ke kalian semua? Tidak. Aku persembahkan untuk kalian piring makanan frisbee. Oke, tidak ada piring frisbee. Bagaimana dengan kacamata yang membantu kalian memotong bawang tanpa menangis? Atau topi makanan keren ini? Sempurna untuk semua kebutuhan camilan TV kalian. Oke, jadi mungkin mereka belum siap dengan penemuanku saat itu, tapi setidaknya Kara sepertinya menyukainya. Seperti jam alarm yang hanya akan berhenti berbunyi ketika puzzle-nya diselesaikan. Dia seorang dokter, jadi penting bagi dia untuk bangun tepat waktu dan menjaga pikirannya tetap waspada. Aku juga ingin berprestasi. Impianku adalah menjadi seorang penemu seperti ayah.
Jadi aku belajar dengan giat dan berhasil mendapatkan beasiswa di sekolah swasta terbaik di negara bagian tersebut. Saat aku mulai terbiasa dengan sekolah baruku, ayah bekerja keras untuk memastikan aku mendapatkan semua yang kubutuhkan. Semua orang menyukai penemuannya, termasuk keluarga Bancroft, salah satu keluarga terkaya di kota. Mereka mempekerjakannya untuk mendesain sistem robot. Namun karena kesalahan sistem, terjadi arus pendek dan membakar rumah mereka. Untungnya tidak ada yang terluka, tapi reputasi ayah dipertaruhkan. Dia harus membayar kerusakan yang berarti kami harus menjual rumah kami. Namun, kami tidak punya cukup uang. Saat itu, seorang wanita, Nyonya Harding, datang menemui ayah dan memberitahunya bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan satu syarat. Dia harus tinggal di mansion dan bekerja secara eksklusif untuknya. Ayah tidak punya banyak pilihan, jadi dia setuju dan memintaku ikut juga. Sedangkan Kara, dia menerima tawaran pekerjaan bergaji tinggi untuk memberikan perawatan sepanjang waktu bagi pasien yang koma. Jadi dia pindah ke rumah sakit. Jadi ayah dan aku memulai usaha baru kami. Hanya saja kehidupan di rumah besar tidak berjalan baik. Segera setelah kami melangkah melewati pintu besar, ayah dimasukkan ke ruang bawah tanah untuk bekerja. Dan aku menjadi pelayan pribadi Nyonya Harding. Ini sangat tidak keren, jadi aku memutuskan untuk membalas dendam dengan manis. Aku mengutak-atik sepatu hak tinggi Nyonya Harding, sehingga aku bisa mengendalikannya dengan remote. Hanya saja aku ketahuan oleh Ariana, putri Nyonya Harding. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku cuma... Oh, begitu. Pintar. Biarkan aku membantumu. Apa yang ada di dalam roti panggang kayu manis? Jadi, kami menyaksikan Nyonya Harding memakai sepatu hak tinggi, terhuyung-huyung, dan terjatuh. Misi selesai. Bagus sekali, Ellie. Itu hal terlucu yang pernah kulihat sepanjang tahun. Jadi, ada apa denganmu dan Nyonya Harding? Ibu selalu keras padaku, tapi ayah sebaliknya. Hanya saja dia sedang berpergian. Jadi ibu menjalankan perusahaan Mila untuk sementara waktu dan sekarang dia berubah menjadi seorang tiran. Sejak saat itu, Ariana dan aku menjadi teman dan menghabiskan waktu luang kami dengan mengusili Nyonya Harding bersama-sama. Kami menata ulang keyboard laptopnya, mengotak-atik water flossernya, dan merusak lampu kamarnya. Aku ingin membantu ayah dalam hal keuangan. Jadi di sekolah, aku membuka layanan penemuan desain sesuai permintaan untuk mendapatkan uang tambahan. Queen, ratu sekolah, memperhatikan dan membuat pesanan denganku. High heel yang bisa diubah jadi flat akan membuat pesta jadi lebih mudah. Berikan aku sepasang sepatu ukuran 7 dan pastikan warnanya pink cerah. Aku menyelesaikan pesanannya lalu dengan penuh semangat memberikannya kepada Queen. Hanya saja dia terjatuh. Kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku membuatnya berdasarkan pesananmu. Hei, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu pesan, jadi tinggalkan dia sendiri. Ternyata ini Owen yang juga mendapat beasiswa. Owen juga seorang ahli sains, jadi kami langsung akrab. Suatu malam, aku sedang menyajikan makan malam ketika aku mendengar Ariana bertanya kepada ibunya kenapa ayahnya belum kembali ke rumah. Ariana, dia telah terbang ke India untuk retreat spiritual. Kedengarannya itu bukan sesuatu yang dilakukan ayah. Ya, retreat rohani sangat membantu dalam menjalankan perusahaan. Dia akan segera kembali. Sekarang, makanlah sayuranmu. Ariana tampak masih sangat bingung. Aku tahu rasa sakitnya karena aku juga merindukan ayahku. Merasa sedih aku menemui Kara untuk membicarakan hal itu dengannya. Namun, Kara muncul dengan 2 pengawal raksasa. Ada apa dengan pengawal itu? Pasienku sangat penting, jadi mereka ada di sini untuk memastikan keamanan informasi. Bukan masalah besar, anggap saja mereka tidak ada di sana. Aku merasa tidak enak karena Kara harus bekerja dalam kondisi ekstrim seperti itu demi keluarga kami. Jadi aku bertekad untuk menjual lebih banyak penemuanku. Semua orang tahu penemuanmu jelek. Berhentilah menyumbat lorong. Kita bisa menghasilkan penemuan yang lebih baik. Lihat, nilai A di sini. Gadis-gadis jahat yang selalu menduduki peringkat terakhir di kelas sekarang menjadi siswa terbaik. Caramu mencapai nilai itu tidak dihitung. Ya, mereka sendiri pastinya tidak mendapatkan nilai A itu. Dan kamu yang sangat membutuhkan uang, ya? Ya, ceritanya panjang. Jadi aku menceritakan kepadanya tentang kemalangan keluargaku dan betapa beruntungnya aku memiliki Ariana sebagai teman. Meskipun dia putri pemilik perusahaan Mila. Dia tampak keren, kenapa kita tidak mengundangnya ke arcade bersama kita? Jadi kami bertiga pergi ke sana dan Owen segera mengenal Ariana. Senang rasanya mereka bergaul, tapi halo, aku masih di sini. Saat Ariana ke kamar kecil, aku bertanya pada Owen, jadi kamu menyukainya? Kenapa? Kamu tidak cemburu, kan? Cemburu? Tidak mungkin. Lalu Owen tiba-tiba berubah serius dan memberitahuku sebenarnya. Dia sedang meneliti AI. Baru-baru ini ada beberapa produk AI yang tidak etis di pasaran. Beberapa bahkan memanfaatkan fitur pengenalan wajah untuk secara diam-diam menarik uang dari rekening bank para jutawan atau menguntit mereka. Kau tahu gadis-gadis itu membual tentang mendapat nilai A? Ya, mereka menggunakan alat curang yang aku curigai berasal dari perusahaan Mila.
Mustahil, ayahku bekerja untuk Mila. Dia tidak akan berada di balik ini. Dia tidak bisa. Aku tidak tahu, Ellie. Yang ku tahu perusahaan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak bertanggung jawab adalah momok besar. Dan aku tidak berniat merayu Ariana. Aku hanya ingin menggali lebih lanjut. Dan mungkin kita bisa menyelinap ke ruang bawah tanah untuk bicara dengan ayahmu. Tidak mungkin. Ini seperti Fort Knox. Ada penjaga keamanan di sana 24 jam. Oin meyakinkanku bahwa kami akan menemukan jalan keluarnya. Aku sedang memikirkan cara terbaik untuk menyelinap menemui ayah ketika Ariana menarikku ke kamarnya. Oin itu lucu kan? Bisa bantu jodohkan kami? Hah? Itu cepat sekali. Jika Ariana tahu Oin hanya bergaul dengannya untuk mencari tahu tentang perusahaan Mila, dia akan sangat terluka. Tapi dia tidak kenal lelah, jadi pada akhirnya aku dengan enggan menyetujuinya. Aku sudah menentukan tanggal untuk mereka, tapi melihat mereka bersama itu menyebalkan, jadi aku memutuskan untuk ikut. Tapi ternyata tanggal tersebut bermanfaat. Tidak yakin pembicaraan manis apa yang Oin katakan kepada Ariana, tapi dia setuju untuk membantuku dan Oin menyelinap ke ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Ariana membantu mengalihkan perhatian penjaga keamanan ruang bawah tanah. Kami menyelinap masuk dan menemukan ayah tergeletak di lantai. Tidak sadarkan diri. Aku bergegas ke sisinya dan mendesak Oin untuk membantuku membawanya keluar. Ibu di rumah. Bantu Oin pergi dulu. Saat Nyonya Harding melihatku membantu ayah, dia mengamuk. Beraninya kamu mengeluarkan dia dari ruang bawah tanah. Dia harus selesaikan pekerjaannya. Aku menemukannya pingsan. Anda membuatnya bekerja terlalu keras. Jika Anda tidak izinkan aku membawanya ke rumah sakit, aku akan menuntut Anda karena kelalaian. Nyonya Harding dengan enggan menyerah dan memerintahkan penjaga untuk membawa kami ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nyonya Harding mengusirku dari kamar dan bersikeras untuk menemui dokter pribadinya. Aku tidak dapat mempercayai mataku ketika Kara masuk. Ketika Kara selesai, dia keluar dan memberitahu Nyonya Harding, Pak Miller sudah bangun. Tinggalkan dia di sini dan aku akan merawatnya bersama pasien lain. Tidak, aku membayarmu untuk memfokuskan perawatanmu hanya pada satu pasien. Miller akan dibawa ke tempat lain untuk beristirahat. Jadi, Nyonya Harding lah yang mempekerjakan kakakku untuk merawat pasien koma misterius ini. Aku berlari untuk berbicara dengan Kara, tapi Nyonya Harding menariknya pergi. Baiklah, aku hanya perlu menyelidiki sendiri apa yang dia lakukan. Keesokan harinya dekat lokerku Oin muncul, jadi aku memberitahunya tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Aku mengambil ini dari ruang bawah tanah. Lihat, yang ini punya template untuk perangkat curang yang digunakan Queen dan teman-temannya. Jadi Nyonya Harding mempekerjakan ayahku untuk membuat penemuan tidak etis ini demi keuntungan ilegal. Aku hanya tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Desainnya hanyalah perangkat portabel yang bisa melewati detektor logam. Ayahmu ilmuwan yang saleh. Nyonya Harding pasti menekannya untuk membuat ini. Kami akan menemukan bukti untuk membuktikan hal ini. Itu benar. Aku harus mengeluarkan ayahku dari sini. Jangan khawatir, aku selalu di sini untukmu. Kita melakukan ini bersama-sama. Oh, begitu. Jadi kalian berdua menjebak ibuku. Ariana, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Oh, tidak? Kalau begitu katakan, apa ini alasanmu mendekatiku? Tidak. Biar ku jelaskan, Ari. Dan kamu biarkan dia memanfaatkanku? Apa aku hanya lelucon bagi kalian berdua? Lalu dia pergi. Apa yang paling aku takuti telah menjadi kenyataan. Ariana sangat marah pada kami berdua dan mengabaikan kami sejak saat itu. Beberapa hari kemudian, sebuah laporan berita besar muncul. Ilmu pengetahuan tidak sebanding dengan kehidupan biksu. CEO Mila Hari Harding pindah ke biara dan mewariskan perusahaan bernilai jutaan dolar kepada istrinya, Desi Harding. Aku dan Oin sangat terkejut mendengar berita itu. Saat itu Ariana datang untuk memberitahu kami. Nyonya Harding bertingkah aneh, jadi dia menguping panggilannya dan mendengar dia menyebut Tuan Harding lalu terlihat sangat gugup dan teduh. Ariana tahu ada sesuatu yang terjadi, jadi dia membayar detektif swasta untuk menyelidiki lebih dalam dan ternyata ayahnya tidak pernah pergi ke India. Dan sekarang setelah dia kembali, dia menolak bertemu denganku dan dikelilingi oleh pengawal. Cukup sudah, kita harus menyelesaikannya. Jadi keesokan harinya, Ariana masuk ke dalam kamar ibunya. Bu, akhir-akhir ini kamu bersikap seperti menjauhiku. Bisakah kita menghabiskan waktu bersama, hanya kamu dan aku? Saat keadaan aman, aku menyelinap ke kantornya dan mencari-cari. Dengan menggunakan lockpickku, aku membuka lacinya. Di dalamnya ada rencana perawatan dengan nama Tuan Harding di atasnya. Aku pergi ke rumah sakit bersama Oin dan berbicara dengan Kara tentang rencana perawatannya. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Ellie, pulanglah. Merasa kalah, kami pergi tetapi kemudian kami bertemu dengan seorang dokter. Regimen apa ini? Ini dirancang untuk memperburuk kondisi pasien. Kami terkejut tetapi sebelum aku dapat menanyakan hal itu lagi kepadanya, aku melihat Kara masuk ke dalam mobil mewah dan pergi. Kami naik taksi dan mengikutinya. Mobil berhenti di rumah besar yang dijaga ketat ini. Kami tahu kami tidak bisa masuk ke dalam dari depan, jadi kami menyelinap ke belakang mansion, memanjat tembok, dan berjalan menyusuri sisi bangunan. Pintunya terkunci, jadi Oin berjaga-jaga sementara aku menggunakan lockpick untuk masuk. Kami merayap melintasi dapur, tetapi aku tidak sengaja menjatuhkan panci dan menimbulkan bunyi gedebuk. Siapa itu?
Oin segera menarikku ke belakang lemari es untuk bersembunyi saat penjaga menyorotkan senter ke sekeliling. Astaga, ruang sempit ini membuat kami terlalu dekat satu sama lain. Aku bisa mendengar jantung kami berdetak serempak. Penjaga itu akhirnya menyerah dan kami meninggalkan ruangan. Tiba-tiba aku melihat Kara berbalik di lorong. Ikuti Kara, aku akan tinggal di sini dan berjaga-jaga. Saat Kara masuk ke sebuah ruangan, aku melihat Mr. Harding terbaring di sana. Kara, apa yang terjadi? Kara tampak terkejut melihatku dan menarikku ke aula. Ellie, kamu seharusnya tidak di sini. Apakah itu Tuan Harding yang terbaring di kamar? Itu benar, Tuan Harding mengalami koma karena kecelakaan selama perjalanannya. Aku dipekerjakan oleh istrinya untuk merawatnya. Tapi ketika dia mulai pulih, Nyonya Harding memintaku untuk membuatnya koma selamanya. Aku berpura-pura melakukan apa yang dia katakan, tapi diam-diam aku telah membantunya. Lalu siapa pria yang muncul sebagai ayah Ariana sebelumnya? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan di sini? Mention, masuk ke lockdown. Verifikasi suara tidak dikenali. Kaget ya? Kami telah mengatur ulang sistem, sekarang itu hanya meresponku. Sepertinya Nyonya Harding telah memasang sistem AI untuk mengendalikan Mansion. Beruntung, Oin berhasil meresetnya. Bagaimana bisa? Lihat apa lagi yang kutemukan di rumahmu. Kau menjebak Tuan Miller di sini dan memaksanya membuat robot untuk menyamar sebagai ayah Ariana tanpa mengatakan yang sebenarnya terjadi. Ayah juga di sini? Dan pria yang muncul sebagai ayah Ariana sebelumnya adalah robot yang dia ciptakan. Tahan mereka segera. Baiklah, kurasa sudah waktunya menggunakan penangkap lalatku. Aku menembak mata Nyonya Harding dan pengawalnya. Petugas, tangkap mereka. Saat itu, seseorang muncul di halaman. Aku akan mengalihkan perhatian mereka dengan robot. Penjaga bodoh itu mengira robot itu adalah Tuan Harding yang asli dan mengejarnya. Ayo pergi dari sini. Mansion, kunci. Kami berlima lari keluar dari sana, sementara Nyonya Harding dan para penjaga itu segera dikunci di dalam. Saat semua orang kembali ke mansion, Ariana memaksaku untuk membawanya menemui ibunya. Kenapa, Bu? Kenapa kamu melakukan ini pada ayah? Aku mengorbankan segalanya demi ayahmu, asetku, dan masa mudaku. Mila menjadi seperti sekarang ini karena aku, namun baginya aku hanyalah seorang ibu rumah tangga. Setelah kecelakaan itu, aku melihat cara untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Kalau saja dia mendengarkanku sekali saja. Ariana yang malang, dia tidak pantas menerima semua ini. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali dan Ariana mengizinkan kami tinggal di rumahnya sampai kami menemukan tempat tinggal lain. Adapun Tuan Harding, berkat upaya Kara, dia sadar kembali dan sedang dalam proses pemulihan penuh. Kara adalah dokter yang hebat dan menurutku ayah memiliki titik lemah padanya. Aku baik-baik saja jika mereka, kau tahu, berkumpul. Ya, menurutku juga begitu. Ngomong-ngomong, aku minta maaf tentang Oin dan kamu. Aku sudah lupa tentang itu. Kamu dan dia diciptakan untuk satu sama lain. Aku mundur. Oh, itu dia. Kejarlah dia. Oin muncul dengan membawa beberapa bunga, tampak berpakaian lengkap. Hai Oin, kenapa kamu ada di sini? Kamu mengirimiku pesan memintaku menjemputmu untuk berkencan. Aku tidak melakukannya. Ariana? Ya, sayang sekali aku sudah di sini. Jadi, maukah kau pergi bersamaku? Ya, iya. Dan dengan itu, dia menarikku untuk ciuman termanis yang pernah ada.